Dan tentunya yang saya hormati Bapak Pendeta Doni Pawole dan Pak Hendrik Wowor yang tadi sudah menyampaikan firman Tuhan dan juga tentunya Pak Robert Adenan dan Pak Jody Tambariki ya sebagai nantinya speaker yang dari ESA yang akan menjelaskan mengenai peluang kerja. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, mungkin saya tampilkan slide-nya kali ya. Oke, udah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kasih Tuhan, ya tentunya ini dari Bapak Ibu yang mungkin eh, sekolah ataupun dari rekan-rekan semua yang akan masukin dunia kerja. Jadi pada malam hari ini saya kemarin diminta oleh Pak Doni untuk memberikan highlight singkat ya, di awal mengenai bagaimana sih dunia kerja saat ini. Nah, saya sebagai praktisi tentunya di lapangan, saya sebagai uh, director di satu bank, yaitu di Bank Permata, yang tentunya berkecimpung di marketplace yang melihat dari mungkin dari sisi tentunya ketenaga kerjaan saat ini. Nah, ini kalau kita saya mengangkat temanya mungkin sebagai highlight di awal adalah memanfaatkan setiap peluang untuk bisa berkembang di pasar kerja yang global. Nah, tentunya kalau kita bicara untuk berkembang di pasar kerja global, sekarang kita tahu dari sisi global unemployment rate itu sudah mencapai 5,7% di tahun 2024. Ya, kalau kita lihat dari beberapa literatur dan dari World Economic Forum itu juga menyatakan bahwa ada satu ancaman karena adanya otomasi. Kita lihat tren kerja saat ini itu udah serba digital, otomasi, ya sehingga dari pekerjaan-pekerjaan itu nantinya juga akan bisa digantikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang otomasi. Nah, ini termasuk tentunya di saat ini ada sisi yang berdasarkan report dari 70% dari employer atau employee itu punya gap dari sisi skill terhadap dari pekerjaannya. Jadi sebetulnya memang dari sisi pendidikan itu penting, tapi juga harus diimbangi dengan satu skill yang memadai supaya siap di dunia kerja. Otherwise akan bisa tergantikan oleh mesin gitu ya dengan AI dengan digital saat ini. Nah, eh, oke. Nah, ini kalau kalau kita lihat ya, eh, Kardi sebetulnya kalau bicara mengenai modern job market itu ada satu shifting dari sisi landscape. Pekerjaan kalau kita lihat after COVID pandemic udah banyak dilakukan secara hybrid. Jadi eh, termasuk ya tentunya dari kantor-kantor gitu ya banyak dilakukan ya udah lagi nggak butuh space yang besar tapi bisa bisa anywhere bisa anytime mereka melakukan meeting ya dan ini juga dari aspek secara ekonomi banyak pekerjaan juga yang akhirnya memang nggak mau dari aspek eh, yang sebetulnya kontraknya itu long term tetapi lebih ke short term contract kemudian dengan freelance karena pada saat nanti tergantikan oleh mesin dengan otomasi itu akan lebih gampang di replace. Karena kalau misalkan permanent staff, ya tentu untuk long term tentunya itu cost-nya akan tinggi, tapi juga eh, tentunya pada saat tergantikan oleh mesin itu masalah tenaga kerjanya juga cukup panjang gitu. Jadi banyak cost yang mesti akan dikeluarkan. Ini saya bicara mengenai modern job market currently ya. Jadi perusahaan-perusahaan lebih cenderung tentunya akan mereka menggunakan yang lebih short term contract dan freelance. Kemudian dalam hal ini ya perlu gitu untuk upskilling, untuk meningkatkan skill karena currently 40% dari workforce itu memerlukan adanya new skill ya, khususnya di tahun ini dan juga adanya satu changing juga ya dari apa market yang ada yaitu changing path dari traditional career itu menjadi uh, lebih berkurang ya dari nah, kemudian dari sisi ini kan pertanyaannya adalah
kenapa sih currently itu makin susah gitu untuk apa mendapatkan satu pekerjaan. Karena aspek daripada global competition. Ya ini kompetisi kan bukan hanya sekarang itu lokal gitu, tapi kalau kita lihat gitu tenaga kerja yang dari Filipina, ya kemudian dari India gitu itu ya bisa masuk ke semua negara. Mereka akan bersaing juga dengan skill yang dimiliki, apalagi dari sisi penguasaan bahasa. Ya. Inggris mereka juga lebih lebih lancar gitu, sehingga tentunya mereka lebih gampang gitu menyesuaikan dengan market yang baru. Kemudian AI screening, ya ini ya pengaruh daripada AI. Kemudian application volume. Ini pengalaman ya, saya di bank kita mau rekrut waktu itu bikin satu internship program. Kita sebetulnya cukup di tahap awal hanya membutuhkan 100 orang gitu untuk internship yang kita istilahnya magang gitu, yang mereka nanti supaya mendapatkan satu pengalaman bekerja gitu dalam 1 tahun, dan itu memungkinkan juga nantinya kalau memang bagus kita bisa angkat sebagai permanent staff. Tapi pada saat kita butuhkan ya 100 orang gitu di tahap awal, waktu itu yang apply aja ada sekitar 7.000 orang. Jadi ini menunjukkan sebetulnya dari sisi yang kebutuhan pekerjaan itu tinggi, tapi dengan kemajuan teknologi yang saat ini, yaitu menjadi satu tantangan tersendiri. Nah ini saya sebetulnya sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kalau kita lihat dari Yesaya 41 ayat 10 ya, sebetulnya kita nggak perlu khawatir kalau kita itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang bawa kemenangan. Memang kalau mengandalkan Tuhan ya dari pengalaman iman banyak hal-hal yang luar biasa gitu ya yang kita uh, apa dapatkan gitu dengan uh, berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Mungkin nanti di sesi sharing gitu ya, saya punya banyak pengalaman iman juga pada saat berjalan dengan Tuhan luar biasa. Nah ini saya menyinggung mengenai trade war. Karena ini kita tahu dengan perang dagang, dengan US tarif yang naik dari USA itu pasti akan pengaruh karena dia ya banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya sekarang apalagi kalau orientasi ekspornya ke Amerika itu sifatnya direct. Tapi ada juga yang indirect gitu karena China currently kan ditunda 90 hari gitu tarif itu, tapi China tetap berlaku gitu pengenaan tarif yang apa dikenakan oleh Amerika sebesar 145%. Nah, tentunya Indonesia itu banyak kalau ke Amerika ekspor Indonesia itu sekitar 8 sampai 10%. Tapi kalau ke China cukup besar ekspor Indonesia. Nah, ini kalau indirectnya China, China mau nggak mau juga mesti melihat lagi gitu produksinya karena mereka juga ekspor ke US itu cukup cukup besar. Dengan pengenaan tarif yang besar ya mereka mesti revisit lagi dari mereka punya plan, perusahaan-perusahaan juga ngelihat. Nah, akhirnya secara indirectly ya pengaruh ekspor Indonesia ke China juga akan terpengaruh gitu. Karena China sendiri mau ekspor ke US-nya kan terganggu. Nah, sekali lagi ya ini memang dalam kondisi yang lebih sulit, kita perlu lebih mengandalkan Tuhan. Karena ya janji Tuhan ya, sampai masa tua tua kita, Tuhan akan tetap apa menyertai kita. Tuhan akan menggendong kita. Ya itu janji Tuhan. Nah, saya cuma ingin berikan highlight aja yang terkait dengan tarif US tarif ini. Jadi kita tahu baseline-nya 10%, ya ini cuma highlight aja ya. Jadi China spesifik kenaikan 145%, tapi China juga mengenakan ke reciprocal ke US 125%. Ini kan saling naikin gitu tarif ya dalam perang dagang. Tapi ini akan pengaruh secara global dari sisi supply chain. Yaitu akan pengaruh semua industri. Termasuk bank pun juga akan melihat industri mana yang orientasi ekspor ke Amerika. Jadi yang pasti akan tentunya monitoring kita lebih tingkatin, jangan sampai nanti terganggu dari sisi mereka punya sales sehingga nanti menjadi kredit macet gitu kan. Nah, hal-hal itu tentunya di industri berjalan. Demikian juga impact ke tenaga kerja. Ini reaksi daripada bisnis ya dari sisi hiring, dari sisi investment ya juga lebih lesu. Semua masih wait and see. Ngelihat apa sih impactnya. Sehingga paling gampang ya cost cutting gitu. Cost yang nggak perlu dikurangin dulu. Nah, kita tahu cost itu di perusahaan manapun, staff cost pasti paling tinggi. Jadi ya pasti akan dilihat in terms of productivity, kemudian cost and spending, itu bagaimana bisa menjadi lebih efisien. Ya, termasuk penundaan dari sisi hiring. Nah,
Di sini juga ada yang tadi saya singgung international impact ya. Ya tentunya itu pengaruh ke job opening, hiring, ya, global supply chain pasti akan terpengaruh juga ya akibat daripada perubahan daripada tatanan ekonomi yang ada saat ini dengan adanya kenaikan daripada US tariff tersebut yang ini ya dilakukan oleh Presiden Trump. Nah ini impact di Indonesia. Kalau kita lihat di Indonesia, currently ya mungkin Bapak Ibu semua juga ngikutin di media gitu ya. Itu kan apa di bulan dalam 2 bulan aja Januari Februari itu lebih dari 18.000 gitu tenaga kerja itu diterminate. Dan ini kalau kita lihat juga dari data yang CNBC Indonesia, saya ambil datanya dari CNBC Indonesia itu ya secara geografik terjadi gitu di beberapa tempat seperti Central Java gitu ya, impact daripada tekstil industri ya Sritek gitu ya tutup, kemudian dari West Java ya, di Subang, di Bandung, kemudian di Riau, Jakarta. Jadi impact-nya cukup cukup besar dengan adanya beberapa perusahaan-perusahaan yang sebenarnya menyerap banyak tenaga kerja, mereka melakukan penutupan usaha sambil wait and see, melihat kondisi ekonomi ke depan. Nah, tentunya ini akan impact ya. Ini kan menjadi background gitu. Apa sih balik kenapa ada termination? Ya tentunya termination atau PHK itu terjadi karena adanya global demand slump, ya itu reduce khususnya ini di Indonesia ya, khususnya itu tekstil dan ekspor order. Tadinya tekstil itu cukup kuat sebenarnya di apa di Vietnam itu cukup 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 bagus gitu tekstilnya. Tapi dengan sekarang adanya kenaikan US tariff, itu pun Vietnam juga mesti meriset ulang gitu, melihat apa yang bisa dilakukan sambil mereka melakukan negosiasi ke Amerika. Ya. Nah, kemudian hal yang lain ya apa lebih cheap, ini kompetisi import lebih murah. Saya pernah visit ke Purbalingga gitu yang pabrik bulu mata pun yang menyerap banyak tenaga kerja, tapi rupanya dibanding produksi sendiri lebih murah kalau import dari China, sehingga ya ya produksi di downsize, diperkecil produksinya, tapi dikombinasi dengan import yang dari China. Ya. Kemudian selain itu ya bisa jadi perhitungannya salah dari sisi financial ataupun economic slowdown. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai apa sih skill yang diperlukan gitu kondisi tenaga kerja saat ini ya kita sadari ya dari sekarang ini prioritasnya itu adalah bagaimana peningkatan skill dan juga permintaan dari sisi skill itu juga makin tinggi supaya lebih siap kerja karena ya tadi yang dibutuhkan tentunya mesti benar-benar yang mereka punya skill tertentu yang dibutuhkan oleh perusahaan yang tidak yang sifatnya itu general yang bisa digantikan oleh mesin. Dan juga tentunya itu berkaitan dengan mobility ya. Job mobility itu kalau dilihat dari McKinsey Research itu sebetulnya meningkat gitu dari sisi upskilling yang meningkatkan daripada job mobility itu sendiri. Jadi ya orang mau di rotate, orang bekerja mungkin nggak sesuai dengan eh, mereka bidang studinya sebelumnya, tapi yang memungkinkan gitu. Ya, ini berkaitan dengan skill. Nah, build, learn, and repeat sebetulnya kan kalau kita bicara mengenai dunia kerja, yaitu value every experience itu memang pengalaman itu penting gitu, karena ya setiap job, project atau challenge itu akan bangun satu fondasi dari sisi karir kita dalam situasi market yang memang dinamis. Nah, kita memang perlu invest di learning. Jadi ya pengalaman memang pengalaman kerja kalau nanti misalkan dari ESA sendiri gitu yang buka satu kesempatan kerja itu sebetulnya akan menjadi satu pengalaman dalam dunia kerja kalau kita apa terjun dalam dunia kerja. Dan tentunya mesti stay juga dari sisi adaptability gitu. Jadi ya mesti bisa menyesuaikan dengan flexibility di market yang begitu cepat dan juga hal itu akan menjadi satu value yang menjadi aset kita ya dari sisi karir dalam dunia kerja. Nah, job opportunity memang di digital era itu currently kalau kita lihat ya nantinya memang arah ke depannya itu akan banyak lebih otomasi. Demikian juga seperti di industri banking aja sekarang kita udah banyak menggunakan AI. Kalau yang dulu dikerjakan oleh orang gitu untuk menghitung misalkan aja dari sisi financial statement dilihat neraca rugi laba. Nah itu pun sebetulnya udah bisa dengan PDF aja di scan
AI udah bisa membantu menghitung gitu dari apa rekening koran yang ada. Jadi kan ketelitiannya juga akan lebih tinggi gitu akurasinya. Jadi makanya skill tertentu gitu itu belum tidak akan bisa digantikan dengan cepat oleh AI sih sebetulnya. Jadi memang dalam hal ini skill menjadi penting dalam pekerjaan ya, supaya bukan sifatnya itu pekerjaan yang memang secara general yang gampang digantikan oleh AI atau digital. Nah, impact di digital transformation ya kita lihat sebetulnya 7% digital adoption, kemudian dari future job ya 80% nantinya tentunya ya sekarang belum belum apa diinvest nantinya itu akan muncul tapi ya lebih banyak berkaitan dengan teknologi seperti automation, AI, cloud. Nah, ini kalau bicara mengenai top sektor yang bisa shaping daripada digital job itu ya kaitannya teknologi, e-commerce, green economy karena kaitan kan sekarang lebih banyak didengukan mengenai ESG ya, mengenai ya tentunya tidak merusak lingkungan ya dan juga healthcare. Kalau kita lihat ya sekarang makin efisien karena dengan Halodoc itu telemedicine ya melalui call gitu nggak harus mesti datang ke tempat gitu untuk konsultasi. Nah, juga challenge dalam digital workforce itu tentunya tadi saya sudah singgung mengenai skill shortage, yaitu ini kurangnya skill. Makanya dengan pengalaman bekerja itu sebenarnya akan menambah satu skill. Jadi kesempatan itu memang mesti dimanfaatkan dengan baik sih setiap kesempatan ya. Karena sekarang dalam dunia kerja yang makin sulit untuk mencari lapangan kerja, memang kita dihadapkan pada eh, ini pilihan untuk mengambil kesempatan dengan lebih cepat daripada kita pilih-pilih itu belum tentu hal yang kita inginkan tuh lowongan kerja tersebut akan tersedia dan juga terkait dengan automation impact itu kan akan menggantikan pekerjaan-pekerjaan atau peran-peran yang sifatnya itu tradisional. Nah, ini kalau bicara mengenai preparing gitu untuk future dari eh, pekerjaan gitu, upskilling ya itu menjadi eh, penting yaitu peningkatan skill. Nah, skill itu akan didapat ya tentunya dari pengalaman, pengalaman bekerja, networking gitu. Nah, ini kan tentunya kalau ada komunitas yang bisa membantu gitu ya, menyalurkan tenaga kerja, punya satu networking juga yang nantinya itu untuk akses ke peluang-peluang kerja yang ada dan juga aspek digital gitu itu memang satu learning yang sekarang menjadi mandatori untuk orang itu selalu belajar gitu aspek digital. Nah, tentunya ada beberapa key success factor dalam bekerja ya. Eh, yang pertama tentunya ya kita sebagai anak Tuhan mesti mengandalkan Tuhan. Ini kan kalau kita lihat kalau kita baca dalam firman Tuhan di Matius 6 ayat 33 itu kan carilah dulu kerajaan eh, Tuhan, ya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi memang di dunia kerja itu sekarang attitude juga penting. Jadi integrity, komitmen, dan juga persistensi itu menjadi uh, penting gitu ya. Karena itu akan mencerminkan gitu dari karakter seseorang. Gitu. Jadi bukan hanya bekerja yang tanpa integritas. Gitu. Karena itu kan menyangkut akan bangun satu trust. Kemudian yang kedua, itu adaptability dan learning. Jadi memang mesti di dunia kerja saat ini, angkatan kerja mesti disiapkan untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan yang ada. Jadi nggak bisa dengan pola yang lama, terus kemudian nggak mau berubah. Jadi mesti bisa adaptable dan juga aspek pembelajaran. Jadi ya tentunya mesti bisa hidup bersama-sama dengan perubahan. Kemudian uh, pembelajaran yang terus-menerus dan juga selalu gitu ya membangun untuk bisa mengimplementasikan suatu, melakukan evaluasi dan itu menjadi satu pembelajaran lagi untuk bisa bekerja dengan result yang lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga itu tim collaboration. Itu menyangkut trust, feedback, culture, ya, budaya untuk selalu memberikan feedback. Jadi ya bukan hanya cuek gitu ya, melihat dari pekerjaan yang ada atau rekan kerja yang lain. Tapi bagaimana membangun satu kolaborasi untuk saling memberikan feedback. Dan keberagaman itu penting, itu saling melengkapi, serta share goal. Kemudian yang keempat yaitu time management dan disiplin. Ini pun kalau karyawan-karyawan yang masih junior gitu ya, masih baru join gitu, tentunya saya tekankan pentingnya time management dan disiplin. Apalagi di era yang sekarang gitu ya, generasi yang lebih generasi yang
apa Gen Z atau nantinya yang lebih muda lagi Gen Alpha. Nah, itu kan tingkat disiplinnya itu relatif kurang gitu. Jadi ini yang memang selalu perlu ditekankan pentingnya ada satu kedisiplinan dalam bekerja. Kemudian faktor yang kelima yaitu growth mindset, yaitu mindset yang ingin selalu tumbuh gitu, berkembang menjadi lebih baik lagi, punya inisiatif, punya satu inovasi. Nah, ini yang memang mesti diterapkan, dibangun, jadi bukan hanya sekedar bekerja, tapi apa sih yang bisa dideliver dengan lebih baik lagi. Nah, sebagai conclusion, tentunya di digital era, kalau melihat perkembangannya saat ini, digital skill itu menjadi penting sebagai satu langkah untuk meningkatkan karir. Kemudian continuously learning, yaitu pembelajaran yang terus-menerus. Dan the best way to predict the future adalah ya to create it. Artinya ya kita mesti punya inisiatif. Bagaimana membangun itu ada satu persiapan untuk orang juga nantinya itu punya mental yang uh, punya satu persistensi gitu ya, cukup ulet gitu ya, dan bisa bisa apa hidup bersama-sama dengan perubahan-perubahan yang ada, bisa menyesuaikan diri dan selalu punya spirit untuk growth, untuk growth mindset tadi, yaitu punya mindset yang selalu bertumbuh dan berkembang. Jadi harapannya tentunya melalui apa setiap pekerjaan, setiap kesempatan pekerjaan ya bisa bisa dipakai untuk langkah untuk mendapatkan satu pengalaman untuk bisa meningkatkan skill untuk lebih baik lagi karena spesialis-spesialis juga makin dibutuhkan gitu ya yang belum bisa tergantikan oleh AI ataupun dari sisi digital. Dan di samping itu ya dengan berkarya kita juga sebagai anak Tuhan bisa menjadi terang juga. Jadi dimanapun kita bekerja di marketplace kita bisa menjadi terang bagi sekeliling kita sekaligus juga bisa menjadi satu role model yang bisa dilihat sebagai anak Tuhan yang diberkati. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk sharingnya yang begitu berarti untuk kami dari Bapak Dr. Edi saya juga yang mewakili industri di Indonesia pada saat ini. Kalau tadi saya mendengar itu 62% juga dari skill ya Bapak ya, yang harus dikembangkan untuk karyawan ke depannya ini. Dan kemudian pengalaman juga penting dan terutama untuk mengembangkan skill ini kita juga butuh untuk investasi ya Pak. Selain itu kita juga harus tetap berserah pada Tuhan karena memang Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk setiap anak-anaknya seperti itu. Nah, untuk apabila Bapak Ibu ataupun adik-adik sekalian yang mempunyai pertanyaan mungkin bisa dituliskan dulu di kolom chat ataupun disimpan di akhir seminar nanti karena kita akan masuk ke dalam materi berikutnya apa yang akan di-sharingkan oleh Bapak Dr. Robert Adenan. Ya, kalau untuk Bapak Ibu yang mungkin belum mengetahui latar belakang Bapak Robert Adenan ini sebagai pembina dari Yayasan Esa Sinergi Ausbildung, sejak 6 tahun yang lalu beliau bersama istri tercinta Dr. Josephine Evelyn mempersiapkan dan telah memberangkatkan 390 anak-anak muda menuju Jerman. Tidak hanya dari sisi pembekalan bahasa, juga membentuk iman dan karakter untuk menyiapkan para misioneri untuk membawa terang Kristus di mana mereka nantinya berkarya. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya narasumber berikutnya yaitu Bapak Dr. Robert Adenan. Kami persilahkan dan juga untuk nanti juga bisa disambung dengan Bapak Joni Tambariki. Waktu kami persilahkan. Terima kasih untuk waktunya Pak Dr. Edi. Terima kasih Ibu host, Ibu Ratna Naomi. Salam Bapak Ibu terkasih, kebanggaan dan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Everything Church telah berlangsung sedemikian jauh dengan berbagai informasi yang telah diberikan, baik dari firman Tuhan maupun secara khusus penjangkauan dan juga pemaparan secara teori dan apa situasi yang dihadapi saat ini oleh dunia pekerjaan. Terima kasih saya mengucapkan kepada pengurus Equipping Church melalui Bapak Pendeta Doni Bawole yang telah memberikan kepercayaan sehingga pada hari ini untuk pertama kalinya saya bisa memberikan seminar dan bagaimana apa yang kita akan sampaikan adalah salah satu cara dan mungkin adalah jawaban cerdik yang kita perlukan selama ini. Ya, terima kasih kepada Bapak
Edi Sayoga, Bapak Dr. Edi Sayoga, demikian tajam dan memang inilah keadaan situasi yang kita hadapi saat ini, terutama terhadap generasi muda yang disebut banyak oleh orang sebagai generasi Z, ya, dan kita akan masuk ke dalam generasi berikutnya, generasi Alpha. Melalui pemaparan ataupun melalui seminar hari ini, saya tidak akan berbicara tentang generasi dan regenerasi. Saya akan berbicara membukakan kepada kita. Barangkali apa yang kita dengarkan hari ini boleh menjadi solusi baik pribadi, keluarga, komunitas, lebih lagi gereja dan bangsa. Secara langsung, saya akan bawa kita kepada pemaparan yang ada. Saya izinkan share. Bapak Ibu, apakah sudah melihat? Sudah, Om. Baik, tampilan ya, sudah ya. Oke, baik. Sebentar. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Kalau suara saya kurang jelas, tolong dibantu host. Sudah cukup jelas, Ya, Kak Denan. terima kasih. Semua anugerah Tuhan telah kita siapkan dan sebelumnya saya memohon maaf apabila saya tidak bisa maksimal dalam keterbatasan waktu untuk menyampaikan hal-hal yang ada. Tetapi hari ini, baik Bapak Dr. Edi Sayoga, saya maupun Bapak Dr. Joni Edward Tambariki akan memadukan segala informasi dan apa yang kita perlukan dan bagaimana memberikan jawaban terhadap kondisi dan situasi Indonesia yang ada dengan membawa seminar Muda Berbeda, Menyongsong Masa Depan Cerah. Saya ingat, izinkan saya menyapa dengan santai Masa Muda, sebuah lagu yang saya ingat beberapa puluh tahun lalu ketika saya baru saja memulai pertobatan. Kata-katanya adalah seperti ini. Masa muda sungguh senang, jiwa penuh dengan sukacita, dengan api yang tak kunjung padam, selalu membakar dalam kalbu. Kata-kata yang berikutnya, masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku, masa mudaku, masa yang kukenal, kutinggalkan semua dosaku. Dalam lirik dan syair ini, jelas penulis mengajak kita kepada sebuah definisi masa muda yang bahagia dalam masa muda yang diserahkan, dikuasai, dan mengikuti apa yang Tuhan siapkan. Dalam baik keduanya, lebih bagus lagi Bapak Ibu, masa muda sungguh senang. Ku berikan padamu ya Tuhan, apa yang ada pada diriku, ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Apakah anak-anak muda yang hari ini mendengarkan, benar-benar menyadari bahwa generasi muda saat ini sedang berurusan dengan Sang Pencipta? Sudahkah generasi muda yang mendengarkan hari ini menyadari bahwa Tuhan sedang membuat rencana besar melalui anak muda untuk membuat terobosan pembaruan menghadapi apapun arah situasi keadaan bangsa, demikian juga gereja, keluarga, komunitas, bahkan pribadi kita. Intinya, penulis mengajak kita untuk menyadari betapa masa muda itu harus kita siapkan. Dan bicara masa depan adalah milik Tuhan. Tetapi tidak akan semua orang menyadari bahwa masa depannya cerah apabila ia memakai segala daya upaya kekuatan pribadi. Karena itu di awal ini saya mau menyampaikan sebagai motivasi dan penguatan kepada kita. Masa muda di dalam Tuhan pasti cerah. Masa depan di dalam Tuhan pasti tersedia. Masa muda yang berbeda pasti terjadi apabila mereka yang disebut anak muda mengerti, menyongsong masa depan dengan mengandalkan Tuhan. Karena itu, mari kita lihat situasi. Belum lama ini, khususnya bulan Maret, ya Badan Pusat Statistik, mari kita melihat lebih jauh secara pendataan apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Edi Sayoga tadi. Menurut Badan Pusat Statistik, saya mengajak bahwa saat ini mereka yang penduduk yang berusia 15 tahun ke atas berijazah SD sebanyak 24,72%. Ini yang berpendidikan dan berijazah SD. Bagaimana dengan yang SMP? Sebanyak 22,79%. Selanjutnya, penduduk yang berumur 15 tahun berijazah SMA atau sederajat 30%, tepatnya 30,85%. Bagaimana dengan yang kuliah? BPS mencatat hanya 10,20%.
Pertanyaannya, dari total kependudukan Indonesia per bulan Maret 2025, ada 11% yang tidak terdeteksi, tidak tercatat. Dan maaf Bapak Ibu, saya tidak mencurigai data yang ada, tapi cenderung data yang dibuat sebagai evaluasi adalah data yang diupayakan maksimum bisa mencapai sesuai dengan harapan. Tidak mengurang-urangi, karena apa? Karena data ini adalah real, dan apa yang telah dipaparkan di awal oleh Bapak Edi Sayoga tadi adalah menunjukkan bahwa ada sesuatu bermasalah besar dalam bangsa ini, juga dalam sistem pendidikan dan sistem ketenaga kerjaan. Terhadap situasi ini, saya juga menyampaikan hal yang menurut saya unik. Ternyata dari Badan Pusat Statistik melakukan survei Bapak Ibu, mereka yang lulus memiliki sertifikat ijazah dan lulus pendidikan tinggi yaitu setara sarjana, itu yang paling minatnya banyak adalah suku Batak. Ini unik. Saya ada bangga-bangga juga Pak Edi Sayogaya, karena saya kebetulan orang Batak ya. Jadi yang Batak di sini mengikuti FFP Church bolehlah berbangga ya. Ini menurut Badan Pusat Statistik. Orang Batak 18% mengambil komposisi sebagai mereka yang lulus dengan S1. Yang kedua, suku Minangkabau. Yang ketiga, suku Bali. Keempat, suku Bugis. Kelima, suku Betawi. Keenam, suku Melayu. Ketujuh, suku Banjar. Kedelapan, suku Jawa. Suku sembilan, yang kesembilan, suku Sunda. Suku yang ke-10, suku Madura. Bapak Ibu, kekuatan ekonomi cenderung selama ini dalam sejarah kebangsaan adalah dipusatkan di kota dan di tengah-tengah kepulauan yang disebut Jawa. Sentralnya adalah Jawa. Tetapi melihat Badan Pusat Statistik yang melakukan survei ini agak menggelitik bagi saya. Bagaimana mungkin Pulau Jawa sebagai sentral dari yang namanya keuangan, ekonomi, dan pergerakan termasuk pendidikan, ternyata minat untuk menyelesaikan pendidikan tinggi itu, Jawa, Sunda, dan Madura ada di posisi 10 besar terakhir. Wow, saya rasa terlepas kita menerima ide negara berpindah ke ibu kota yang baru, adalah bahwa pemerataan pembangunan memang harus dilakukan. Dan ternyata menumpuk segala perhatian di Pulau Jawa saat ini bukanlah ide yang baik. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana dengan universitas. Inilah situasi Bapak Ibu, kita sudah tahu secara warga negara dan jumlah jenis kelaminnya, perempuan mendominasi jumlah kependudukan. Dan ini pun otomatis berpengaruh kepada mereka yang mengikuti pendidikan tinggi. Jadi perempuan lebih tinggi. Mari kita melihat data yang berikutnya dari pendidikan tinggi ya. Ini data dari pendidikan tinggi yang baru saja diluncurkan. Hari ini yang mengikuti kuliah tingkat S1 ada sekitar 8.261.058 orang. Yang mengikuti S2 379.615. Dan yang mengikuti pendidikan S3 hanya 67.208 dari total penduduk yang mempunyai kesempatan untuk mengikuti pendidikan. Pertanyaannya, bagaimana dengan yang SMA dan di bawah SMA? Atau bagaimana dengan diploma? Ini adalah menunjukkan, data ini bukan saya mengatakan Bapak Ibu, data ini menunjukkan betapa timpangnya pendidikan yang saat ini terjadi. Ya, kemampuan apapun, ternyata pendidikan yang mahal cenderung dikuasai mereka yang berekonomi kuat. Sebaliknya, pendidikan tinggi tidak dicapai oleh mereka yang punya ekonomi minor atau lemah atau yang kurang. Mari kita lihat lagi data yang berikutnya, perbandingan jenis kelompok lembaga. Perguruan tinggi swasta saat ini tercatat ada 4.441.466 mahasiswa, sedangkan di perguruan tinggi negeri itu 3.891.301 rupiah, orang. Di perguruan tinggi akademik 1.200.000, sedangkan perguruan tinggi keagamaan termasuk STIK tentunya dan SSC lainnya, ataupun kedinasan, kepolisian dan lain-lainnya sekitar 217.000 orang. Ini sumber yang menunjukkan betapa perguruan tinggi swasta saat ini terbanyak. Kalau kita hubungkan dengan ketersediaan tenaga pekerjaan, cenderung Bapak Ibu, mari kita sedikit refresh ya.
Kalau Bapak Ibu semua yang mengikuti Equipping Church hari ini adalah pemimpin perusahaan yang punya usaha perusahaan. Bolehkah saya bertanya atau Bapak Ibu cukup menjawab dalam hati, mana yang Bapak Ibu lebih kejar? Calon tenaga kerja yang pendidikannya perguruan tinggi negeri atau swasta? Saya rasa kebanyakan menjawab perguruan tinggi negeri, itu pun dikelompokkan kepada yang elit 1, 2, 3 yang terbesar. Betul? Nah, bagaimana dengan swasta? Sehingga terjadi ketimpangan dalam hal pemerataan penyerapan tenaga kerja. Coba kita perhatikan di sini juga untuk bidang-bidang lainnya. Ya, ini adalah data yang berikutnya untuk perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi negeri. Coba perhatikan Bapak Ibu, perguruan tinggi akademik dan perguruan tinggi keagamaan. Porsinya perguruan tinggi swasta saat ini memegang peran yang penting. Ini agak berbeda dengan beberapa negara maju, Bapak Ibu. Maaf, saya tidak menyinggung ya, tapi ini kondisinya. Di mana mahasiswa perguruan tinggi negeri dari suatu negara ini jauh lebih banyak daripada swasta. Tetapi di kita lebih banyak swasta. Nah, ini juga menjadi masalah kemudian terhadap banyak problema dari anak muda setelah mereka mengikuti pendidikan menengah, mereka tidak tahu bagaimana harus menuju kemana. Apabila penyaringan pertama perguruan tinggi negeri terjadi, oke, tapi kalau tidak lulus, maka perguruan tinggi swasta. Dan kalau tidak tersedia, maka, nah, makanya sudah menjadi pertanyaan kita semua Bapak Ibu. Bersyukurlah kita yang saat ini mengikuti Equipping Church, kita saat ini sedang bekerja, bahkan dipercayakan Tuhan memiliki posisi jabatan tugas khusus. Bagaimana mereka yang tidak punya peluang tentang ini? Mari Bapak Ibu, kita mulai memikirkan untuk apa kita ada dan mengapa kita ada dan bagaimana kita ada untuk selanjutnya. Berikutnya, kita melihat dari segi pendidikan. Sarjana-sarjana yang saat ini menduduki perguruan tinggi, saya izinkan kita membaca, lebih banyak memilih calon guru, calon dosen, calon instruktur, calon pendidikan. Untuk mereka menangani bidang teknik, mengalami penurunan sebanyak 8.533, 8 juta maksudnya, ini dalam juta ya Bapak Ibu ya. Bidang kesehatan menurun, sosial menurun, ekonomi, pertanian. Nah, ini pun sesuatu yang janggal. Negara kita menyebut negara agraria, negara pertanian, tetapi minat pemerintah dan memajukan bidang pekerjaan bidang pertanian ini sulit. Nah, inilah jadi kendala. Dan isu-isu dunia mengatakan tahun 2035 Indonesia akan masuk ke dalam suatu masa yang tidak terduga, akan mengalami krisis apabila kekuatan ekonomi ekspansi dari suatu negara yang kita mungkin tahu bersama akan masuk Indonesia. Oke, praduga ini, perkiraan ini, ataupun bahkan nubuat sekalipun ini belum tentu benar. Kita perlu bergantung pada Tuhan, karena bangsa ini boleh bertahan dan ada semua karena kendali Tuhan. Nah, kita lihat bidang seni, sedikit sekali Bapak Ibu. Ini adalah komposisi penyerapan dan juga tujuan. Sehingga kecenderungan inilah yang terjadi apabila banyak mengikuti pendidikan di bidang untuk menyangkut pendidikan, maka yang ada adalah keinginan menjadi guru, tenaga terampil, tenaga pendidik, namun tidak tersedia. Dan masalah guru tetap, guru apa namanya kontrak masih menjadi masalah besar, isu-isu besar di negara ini. Nah, kita lihat berikutnya Bapak Ibu. Ini baru saja 2 hari lalu, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyuarakan melalui liputan 6, mungkin Bapak Ibu sebagian sudah mengikuti, ini baru 2 hari lalu, mengatakan, membuat berita ini sepertinya keren. 1,7 juta lowongan kerja tersedia di 100 negara. Ini menurut saya agak menggelitik Bapak Ibu. Kita harusnya menguatkan Indonesia, tetapi bagaimanapun ini mungkin menjadi jawaban ataupun respon dari isu yang baru-baru ini kita dengar. Nanti saya akan sampaikan. Tapi oleh Pak Abdul Kadir Karding, selaku Menteri Perlindungan Pekerja Migran mengatakan bahwa tersedia 1,7 juta pekerja di luar negeri. Kita lihat liputannya. Bekerja tersedia di mana-mana, tersedia baru 297.000. Untuk apa kita berbicara 1,7 juta kalau kita tidak mempunyai kemampuan menyiapkan tenaga kerja terampil yang seperti disampaikan oleh Bapak Dr. Sayoga tadi. Berikutnya, negara-negara yang dituju salah satunya negara yang cukup kuat ekonomi dan bahkan terkuat, yaitu Jepang, Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan.
Jerman, dan negara-negara Eropa lainnya. Dikatakan oleh beliau, ada bermacam lingkup pekerjaan, ada banyak jabatan kerja, bahkan ratusan sampai ribuan. Wah, kalau ini disikapi dengan cara salah, bisa-bisa kabur aja dulu isu dan hashtag yang cukup membumi di Indonesia beberapa bulan terakhir ini. Memang ini adalah wujudnya. Tapi apakah demikian? Saya katakan tidak. Beliau juga menyatakan, tetapi 1,7 juta tidak datang begitu saja dan tidak tersedia begitu saja. Kenapa? Karena perlu menyiapkan pelatihan. Itu yang disampaikan oleh Pak Dr. Edi Sayoga, menyiapkan yang terampil, kemampuan, kompetensi. Inilah problemnya. Selanjutnya, perlu banyak lembaga pelatihan. Bagaimana lembaga pelatihan tersedia kalau pemerintah sendiri tidak mendukungnya? Saat ini dukungan diserahkan kepada lembaga-lembaga institusi pendidikan lokal maupun yang bekerja sama dengan negeri. Nah, menurut saya ini pun akan menimbulkan suatu dispartasi, yaitu jurang ya yang cukup jauh ya. Dan ini terus terang menurut saya pribadi, maaf, menurut saya pribadi akan melemahkan sistem pendidikan Indonesia. Kita yang mau menuju Indonesia emas sesuai cita-cita pemimpin bangsa ini 2045, saya rasa akan semakin jauh kalau kita tidak memulai mengelola pendidikan dan menyiapkan tenaga muda terampil yang siap pakai memenuhi kemampuan kompetensi global. Yang berikutnya, dikatakan oleh beliau, konsekuensinya harus menyiapkan pelatihan dan pembiayaan. Tetapi yang terjadi apa? Inilah kejadian. Saudara, jagat media sosial diramaikan dengan tagar kabur aja dulu. 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 Beragam postingan, tulisan hingga video ajakan untuk pindah ke luar negeri. PHK, gaji kecil, kesenjangan global. Aku tahu ini kenyataan yang harus aku hadapi. Tapi, aku mau bangkit. Aku nggak mau terus-terusan terpuruk dalam keadaan seperti ini. Aku harus cari jalan lain. Aku pasti mampu untuk cari peluang baru. Sekarang saatnya kabur aja dulu. Aku harus bangun masa depan yang lebih baik. Saya harap video ini menggugah kita. Kalau kita hari ini akan tahu, maukah kita berbuat sesuatu. Dan kalau kita mau berbuat sesuatu, mari kita bertanyakan kepada diri kita, apakah kita mampu. Karena itu, ini adalah wujud pelayanan kami kepada Tuhan. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan tentang apa yang Tuhan izinkan terjadi melalui Esa dan apa yang di Esa yang telah disampaikan oleh host kita di awal. Ya, Esa berada di lokasi di Bumi Sokong Damai. Esa belum ada sebelumnya. Pergerakan ini dimulai dari rumah kami. Ya, izinkan saya menyampaikan kepada Bapak Ibu riwayat dari sebuah perjalanan yang ada. Bapak Ibu, inilah gambar 5 anak. 5 anak tanpa masa depan. 5 anak yang dianggap gagal. 5 anak yang tidak punya kemampuan bersekolah tinggi. 5 anak dari keluarga yang tidak mampu. 5 anak yang mengalami resiko sosial. 5 anak yang hidup dalam kehidupan beresiko. Mereka kami dapatkan karena bagi saya pribadi, menyiapkan anak muda mencapai pendidikan tinggi karena kita mampu, itu biasa. Ketika kita punya kemampuan ekonomi, menyiapkan dan menyekolahkan ke tempat sekolah yang baik, itu biasa. Bagaimana dengan mereka yang tidak punya kemampuan ekonomi? Apakah berarti masa depan mereka habis? Inilah yang menggugah hati saya pribadi. Bersama istri, kami menyuarakan kepada anak-anak muda, baik mereka yang punya cita-cita harapan yang indah, maupun mereka yang takut melihat masa depan, bahkan yang bingung. Lebih daripada 500 anak muda mendengar, dan terus suara ini didengarkan.
Bapak Ibu boleh melihat melalui video, inilah mereka datang dari berbagai wilayah. Waktu itu mereka datang di seputaran Jabotabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Dari tempat yang sangat jauh, kami melihat mereka tidak muda. Mereka haus akan pengajaran, mereka haus bimbingan, mereka haus binaan, mereka haus tentang kesempatan akan masa depan. Kemudian ini berlomba dan terus berpacu, sehingga saya bisa melayani dan menyampaikan kepada gereja-gereja komunitas dan hari ini kepada peserta program Equipping Church dari berbagai wilayah dan tempat. 5 anak muda yang sebelumnya dianggap gagal, hari ini boleh tersenyum. Mereka semua sudah ada di Jerman. Mereka bekerja dan sejak 6 tahun lalu mereka ada di Jerman dan masih di Jerman. Mari kita lihat dari anak muda yang tanpa harapan, apa yang terjadi. Timothy war in Indonesien Student, doch dann bekam er die Chance, eine Ausbildung zum Restaurantfachmann in Zeltingrachtig an der Mosel zu machen. 22-Jährige hängte sofort sein Studium an den Nagel und paukte 6 Monate lang Deutsch für die Chance seines Lebens. Ich dachte, dass hier in Deutschland zu arbeiten, es ist ja sehr, sehr gut für mich. Da gibt es ja viele Gelegenheit hier und auch gleichzeitig ja viele Chancen hier. Sein Chef Markus Reis findet auf dem heimischen Arbeitsmarkt seit Jahren kaum noch Leute. Die Mehrzahl seiner 30 Mitarbeiter stammen deswegen aus dem Ausland. Aber auch hier muss man neue Wege gehen. Zusammen mit anderen Kollegen von der Mosel arbeitet. Baik, Bapak Ibu, video tadi menunjukkan bagaimana anak awal kami, benih iman kami, benih iman pelayanan itu dipelihara oleh Tuhan hingga hari ini. Seorang anak yang tidak melihat masa depan, akhirnya sekarang ada di Jerman dan mendapatkan masa depan yang lebih baik. Yang ada di layar adalah pernah mengikuti program pemerintah ke Jepang. Namun programnya terbatas, oleh karena keterbatasan waktu selama 4 tahun harus kembali. Masalah mulai timbul Bapak Ibu, kenapa? Selama bekerja di Jepang, ia menerima penghasilan pendidikan yang baik. Sesampai di Indonesia, tidak ada perusahaan yang mampu atau bersedia langsung menerima dengan membayar pembagian upah atau gaji yang diharapkan yang sama dengan luar negeri. Tentu kita mengerti karena ini sesuai dengan kemampuan kita, bukan? Setelah menganggur 2,5 tahun, dia bertemu kami dan kami siapkan. Dan hari ini dia ada di Jerman, hari ini dia diberkati secara ekonomi dan dia menjadi berkat bagi komunitas. Dia menjadi berkat bagi sebuah gereja, katakanlah gereja Katolik. Dia menjadi berkat bagi keluarga dan dia membuat perubahan oleh karena perubahan hidupnya. Seorang anak hari ini namanya berkibar, seorang anak yang tidak pernah berpikir punya pendidikan, hari ini sedang menyiapkan dan akan menyelesaikan S2, sarjana strata 2, stratum 2, dengan biaya yang disiapkan oleh pemerintah dan perusahaan tanpa dirinya. Ini luar biasa. Ini seorang anak dari pedalaman Pulau Bangka, hanya tamat SMK, sangat sulit mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Tetapi ketika dia mengikuti program dan kami siapkan, anak ini kemudian diberangkatkan ke Jerman. Bahkan tahun lalu, dia dipercaya sebagai duta Jerman untuk berkompetisi di negara-negara Eropa, di Norwegia. Dan dalam kompetisi, sebagai peserta kompetisi tersebut, Reza Pajarenidirus menjadi orang pertama terbaik. Wow, saya bersyukur kepada Tuhan. Karena Indonesia punya anak-anak muda yang hebat dan bisa selama kita punya sistem dan tahu caranya. Halo adik-adik semua. Saya tidak bisa memutarkan video terlalu lama, Bapak Ibu, waktunya terbatas. Izinkan saya lompat dulu ya. Aku lulusan Inilah anak-anak dari berbagai wilayah dan tempat, dari 360 anak ada di Jerman. Ini adalah anak ketua yayasan kami yang saat ini juga ada. Ya, saat ini sudah menamatkan pendidikan selama 3 tahun di Jerman dan menjadi seorang yang ahli di bidang industri roti dan juga pastry. Bahkan seorang David Satria Pangestu, seorang anak yang ditinggalkan kedua orang tuanya dari yang bercerai. Namun jalan Tuhan membawa dia ke Esa, disiapkan demikian rupa. Dan ini adalah mobil untuk menjemput saya dan istri. Maaf Bapak Ibu, saya tidak berbicara tentang material atau kebanggaan, kemewahan. Tapi bagi saya, tidak mudah seorang anak yang tadinya tidak punya harapan bisa menyiapkan ekonomi yang lebih baik. Ya, ini yang di belakang duduk bersama saya adalah anak dari ketua yayasan kami, dan yang di depan adalah anak yang
ditinggalkan oleh perceraian kedua orang tuanya. Kalau tidak Esa memulainya dan karena Tuhan memakainya, bagaimana anak ini melihat masa depan hari ini di Jerman? Ini adalah anak-anak, salah satunya dari gembala, juga ada seorang janda, dan juga ada anak dari pekerja penjual minuman keliling. Ya, Baik, Bapak Ibu anak-anak secara khusus, mereka bertiga adalah 3 nama yang dalam kategori dianggap top Ausbildung oleh manajemen. Jadi ada banyak yang ingin mengikuti program dan mereka takut, mereka katakan Ausbildung itu tidak terpakai. Kalau mereka mau kuliah seperti ya idealnya mereka harapan Indonesia, bahwa itu nggak ada hubungannya. Jadi pendapat itu salah, salah ya. Bisa lebih tinggi lagi. Bahkan bisa lebih tinggi, betul itu ya semua ya. Oke, dan mereka sendiri belum ada keinginan pulang ke Indonesia. Maafkan Bapak Ibu, bukan mereka merasa nyaman di sini, tapi mereka tahu masa depan mereka semakin nyata dengan melihat kemampuan apapun yang mereka kerjakan selama ini, bahwa mereka bangga akan program Ausbildung. Bye-bye, itu adalah Cus. wawancara saya yang tidak diatur dengan ketiga anak. Dari anak yang tidak punya kemampuan, hari ini mereka melihat dan mereka menyatakan bahwa pendidikan yang mereka ikuti di Jerman adalah pendidikan yang melebihi pendidikan yang pernah mereka tempuh selama S1 di Indonesia. Keterampilan yang mereka dapatkan melebihi dari apa yang mereka alami selama mereka pendidikan, bahkan juga pengalaman bekerja. Ya, inilah mereka, dan coba lihat wajah anak-anak ini Bapak Ibu, betapa saya berbahagia bersama istri saya. Lebih lagi izinkan saya menyampaikan, saya dan istri sudah 23 tahun menikah dan tanpa anak. Apa dasar kami melakukan ini kalau bukan Tuhan yang menggerakkannya? Kami tidak punya anak sehingga kami tidak perlu berpikir repot menyiapkan anak kami kandung. Tetapi Tuhan izinkan ada begitu ratusan anak muda dari seluruh Indonesia menjadi anak-anak rohani kami, menjadi benih-benih iman Tuhan di Jerman. Mereka mengalami hidup yang diubahkan dan hidup mereka mulai memberi dampak, mengubahkan keluarga. Berharap suatu saat apa yang mereka kerjakan dan mereka alami dan mereka lakukan akan berdampak pula bagi keluarga, gereja, termasuk kita yang mendengarkan Equipping Church hari ini. Ini adalah anak yang putus sekolah. Mengamen salah satu caranya. Tetapi setelah dia dapat, tidaklah mudah. Jerman bukanlah negara mudah untuk dijangkau, berbiaya yang sangat mahal, secara logika tidak mungkin. Tetapi ketika mereka tahu caranya, mereka percaya, dan hari ini mereka sudah ada di Jerman. Seorang pilot, anak yang mengikuti pendidikan pilot di sebelah kiri, telah menghabiskan miliaran untuk menjadi pilot. Tapi sayangnya sampai hari ini, dia tidak pernah berhasil menerbangkan. Oleh karena persaingan, izin yang begitu mahal, dan semua tahapan-tahapan pendidikan yang luar biasa. Hari ini, mereka tidak menyesal mengikuti program yang memberikan jawaban dan masa depan yang baik. Mereka bekerja, mereka bersekolah, mereka tinggal, mereka melayani di Jerman. Coba Bapak Ibu lihat, ini adalah beberapa anak pendeta yang tidak kebetulan mengambil pekerjaan di bidang perhotelan, dan siapa yang menyangka kalau pada hari itu wali kota sebuah negara bagian sedang makan siang, mereka melihat anak muda Indonesia, mereka menyapa. Maksud saya pejabat tersebut menyapa dan bertanya, wow, dia bahkan tidak tahu Indonesia di mana. Tetapi ketika anak kita menjadi duta yang menyampaikan tentang Indonesia yang indah, ketiga anak ini kemudian disuarakan, dan Bapak Ibu boleh melihat, mereka mengisi lembar pertama koran yang nama di salah satu negara bagian. Ini bukan mimpi Bapak Ibu, ini adalah fakta, bahwa apa yang mereka tidak pikirkan, Tuhan bisa membuat berbagai cara. Dan ini adalah putri-putra dari Ibu Naomi yang menjadi host kita. Dulunya putra dari Ibu Naomi tidak tahu mau apa. Tapi hari ini dia memutuskan menjadi seorang juru masak internasional berlisensi. Dan dia telah menamatkan programnya selama 3 tahun. Sehingga kalau kita lihat, inilah kehidupan anak muda, dan Ibu Naomi yang menjadi host kita hari ini bersama suami berkesempatan menuju Berlin dan melihat anaknya langsung. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, kalau ada waktu mungkin Ibu Naomi bisa bersaksi. Tapi izinkan saya lewat lagi. Nah, demikian juga anak-anak yang mengambil bidang keperawatan. Secara langsung Bapak Ibu melihat bidang kedokteran hari ini sangat sulit. Dan kita masyarakat sangat sulit untuk berobat.
para dokter akhirnya sengaja atau tidak sengaja cenderung menjadi seorang tenaga yang bertarif. Nah, seorang anak kami mengalami tekanan yang tidak mudah, lulus dari kedokteran UI, namun tidak pernah bisa mempunyai praktik sendiri dan tidak pernah mendapatkan sertifikasi karena begitu mahal biayanya dan betapa rumitnya tahapan yang ada. Hari ini anak ini sudah ada di Jerman, bekerja di salah satu rumah sakit yang ada di Jerman. Ya, dan apa yang kami lakukan, Bapak Ibu, bersyukur. Kalau hari ini Bapak Ibu mendengar dari saya, sesungguhnya sudah ada yang meliput kami, yaitu televisi Korea. Izinkan saya memberikan sebentar. 청년들을 사회에 꼭 필요한 전문 직업인으로 준비시키는 것과 삶 속에서 복음을 전하는 자로 파송하는 것. 어느 것 하나 소홀할 수 없는 이 두 가지를 위한 독일 교육센터가 인도네시아에 출범했습니다. 인도네시아 CGN-TV가 전해온 소식 김현정 기자가 보도합니다. 인도네시아 청년들이 함께 모여 거리 찬양을 하면서 즐거워합니다. 이날은 지난 1월 인도네시아에 설립된 에사재단이 아우스빌둥 특별 프로그램과 관련된 행사를 진행하는 날입니다. 아우스빌둥은 인도네시아 청년들이 3년간 독일에 거주하면서 전문 직업을 갖기 위한 기술을 배울 수 있게 돕는 프로그램입니다. 호텔리어, 요리사, 건강 분야는 물론 독일어 교육 등 다양한 지식과 업무 훈련이 이루어집니다. 이를 위한 첫 걸음으로 에사재단은 이날 독일 교육센터를 출범시켰습니다. 독일 교육센터에는 인도네시아의 여러 교단에서 모인 18살에서 30살까지의 청년들을 위한 교육 프로그램이 있습니다. 참가자들이 전문 직업인으로의 역량을 키우게 할 뿐 아니라 복음도 함께 전할 수 있도록 하는 교육 내용입니다. German Edu Center menjadi wadah untuk mereka dibentuk secara pembentukan bahasa Jerman, pembentukan karakter, integritas diri, dan juga mereka secara rohani. 이 프로그램으로 지금까지 80명의 청년들이 독일로 파견됐습니다. 프로그램과 훈련 과정, 준비 절차 등에 대한 설명을 듣고 있는 수백여 명 청년들의 얼굴에는 기대감이 가득합니다. ESA ada yang namanya kelas pembekalan iman, karakter, dan integritas diri. Kami disatukan dengan satu visi yang selaras dan saya diperlengkapi dengan banyak dan artinya saya di sana bisa memaksimalkan diri dan siap dengan apapun yang akan dihadapi di sana. 에사는 여러 프로그램을 진행할 때 훈련 초기부터 반드시 부모가 함께 참여하도록 합니다. 부모들이 자녀들의 훈련 준비 과정을 이해하고 돕도록 하기 위해서입니다. Ini dipersiapkan mereka bukan saja soal knowledge, soal skill, tetapi kan sikap hati. Sikap hati itu menyangkut hubungan dan persekutuan dengan Tuhan. Karena betapapun seorang itu punya pengetahuan yang baik, punya skill yang baik, tapi kalau hatinya kosong, itu akan tidak berarti apa. CGN Today, Maafkan 김현정입니다. Bapak Ibu, saya tidak bisa menerjemahkannya kepada Bapak Ibu karena ini termasuk bagi saya adalah bahasa planet. Tapi percayalah, dari roman muka dan apa yang disampaikan, ini adalah menyampaikan hal yang baik. Dan kami bersyukur karena berita liputan apa yang dilakukan ESA sudah menyebar di 177 negara di mana CGN TV berada. Hari ini saya bahagia boleh membagikannya kepada Equipping Church. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Doni yang memberikan kesempatan untuk berbagi. Program yang saya sampaikan, program yang diikuti anak-anak kami, program yang bisa menjadi jawaban, program terobosan dan pembaruan, bernama Ausbildung. Bapak Ibu, program ini adalah program pemerintah. Awalnya dan hanya salah satunya ada di Jerman. Namun sekitar tahun 1980, Jerman selaku pemimpin masyarakat ekonomi Eropa membuka peluangnya menjaring anak-anak muda dari negara-negara Eropa sekitarnya. Dan pada tahun 2017, Tuhan memakai Presiden Jokowi melakukan negosiasi. Dan saya bersyukur sepanjang kepemimpinan Presiden Indonesia, Presiden Jokowi lah yang mampu menggolkan sehingga program Ausbildung ini boleh diikuti anak muda dari Indonesia. Dan satu catatan Bapak Ibu, program ini tidak dapat diikuti oleh Singapura, Malaysia, Filipina. Program ini juga hanya diikuti oleh Indonesia, Thailand, Vietnam. Nah, artinya apa? Kita punya peluang dan melalui kerjasama bilateral negosiasi tingkat tinggi, akhirnya program ini minimal bisa membantu memberi jawaban kepada 350 anak yang sudah kami tempatkan di Jerman. Program ini adalah satu program yang menurut saya adalah cara cerdik bagaimana anak-anak kita bisa mendapatkan pekerjaan sekaligus pendidikan tanpa berbiaya di Jerman. Ada banyak program menuju Jerman, baik program yang disiapkan pemerintah, program kerjasama antar lembaga, program swasta. Namun semua itu ada keterbatasan
ada biaya dan sebagainya. Ada satu program selama diikuti di Jerman 3 tahun, tidak berbiaya. Program itu bernama Ausbildung. Ya, dengan Ausbildung saya pastikan anak-anak kita terjaga pendidikannya sampai pendidikan tertinggi seperti yang telah saya sampaikan dalam slide tadi. Mereka juga bekerja hari ini. Mereka juga tinggal dan mereka juga dapat melayani gereja-gereja dan komunitas yang ada di Jerman. Menurut saya ini cara cerdik dan cara yang baik di tengah kerumitan dan situasi yang dihadapi Indonesia. Program ini akan diikuti selama 3 tahun melalui program pendidikan. Memang pendidikan ini tidaklah memberi namanya ijazah, ya dalam arti gelar ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu mungkin tahu seperti pilot dan nakoda. Mereka pada nama belakangnya tidak menyandang gelar dan kesarjanaan. Namun mereka, pilot dan nakoda adalah orang-orang kompeten dan memiliki keahlian khusus. Ketika kita punya keahlian, meski pendidikan diizinkan Tuhan tertunda, percayalah Bapak Ibu, kita masih bisa berbuat sesuatu bagi diri kita. Karena itu anak-anak Indonesia tidak berhenti dari pendidikan, juga jangan sampai tidak menikmati pekerjaan. Inilah yang saya pikirkan, dan inilah yang sudah dialami banyak anak. 3 tahun yang diikuti di Jerman, semuanya disiapkan oleh pemerintah Jerman buat anak kita. Dalam perjalanan 7 hari, akan ada mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah keterampilan yang diajar oleh para profesor dan para ahli. Mereka menyiapkan menghadirkan sertifikat internasional yang berlaku di Jerman dan juga negara Eropa. Bagaimana dengan Indonesia? Untuk saat ini saya katakan Indonesia belum siap menerima sertifikat Jerman. Apakah ini jadi masalah? Tidak. Karena bagaimanapun dalam perkembangannya, Indonesia akan terus mengembangkan dan mempelajari mengevaluasi sistem sertifikasi dunia. Berikutnya, pendidikan ilmu keterampilan yang mereka ikuti di sekolah akan mereka lakukan dalam pekerjaan. Mereka bekerja di perusahaan-perusahaan lisensi. Mereka tidak kami kirimkan, tapi mereka kami tempatkan di mitra-mitra ESA yang memang masuk dalam daftar pilihan papan atas. Nah, selain itu anak-anak kita juga berlibur, sehingga anak-anak kami mengalami keseimbangan. Ada waktunya belajar, ada waktunya bekerja, ada waktunya berlibur. Ya, tentu saja mereka juga bisa menikmati uang. Ya, pekerjaan memang banyak tersedia. Namun, sebagaimana variasi pekerjaan, itu pun syaratnya akan berbeda-beda. Yang paling diminati adalah bidang pariwisata perhotelan, ya, atau sejenisnya. Namun juga ada bidang kesehatan, bidang gizi, industri, biologi, dan lain-lainnya. Nah, saat ini, anak-anak Indonesia belum ada mengikuti program seperti pertanian, perikanan. Mengapa? Kita lihat tadi dari yang paparan saya pertama, pendidikan ini pun nggak disiapkan, ya. Nah, tapi lebih banyak memang dari dulu, Indonesia senang yang namanya bekerja kerah putih, yaitu bekerja di perbankan, posisi-posisi manajemen dan perkantoran. Oke, tetapi situasi keadaan Indonesia terus berubah. Dan siap atau tidak siap, kita harus melakukan perubahan. Ya, ini adalah bidang-bidang lainnya. Kalau Bapak Ibu tanya, bidang ini ada, bidang itu ada, saya jawab ada. Tapi syaratnya tentu berbeda-beda. Tetapi saya menyampaikan 10 bidang yang saat ini diikuti para anak-anak didik ESA, dan mereka tidak punya masalah apa-apa. Ya. Nah, bagaimana keseluruhan program ini Bapak Ibu? Tadi sudah saya sampaikan bahwa program ini adalah program pemerintah. Selama di Jerman, mereka disiapkan tempat tinggal dan fasilitas yang diperlukan untuk bekerja dan belajar. Dan biaya makan tentu saja tersedia. Dan biaya pengganti transport tentu saja tersedia. Asuransi juga tersedia. Selama mengikuti pendidikan, biasanya kita berbayar, bukan? Tetapi di Jerman, melalui program Ausbildung, selama pendidikan 3 tahun, mereka bukan berbayar, tapi mereka menerima pembayaran. Namanya uang saku, bukan gaji Bapak Ibu ya, uang saku. Bagaimana uang sakunya? Telah diatur. Dan uang saku ini tidak sembarangan Bapak Ibu. Kedutaan besar Jerman yang ada di Indonesia wajib memverifikasi dan mensyaratkan minimum. Ya, saat ini saya katakan minimal 1.000 euro. Nah, hari ini kurs euro maupun rupiah mengalami lonjakan cukup padat, cukup besar seperti yang disampaikan oleh Pak Edi Sayoga. Kalau katakanlah hari ini kursnya 19.000, maka penghasilan bulanan selama 1 tahun pertama pendidikan adalah 19 juta. Apakah ini cukup?
Saya pastikan cukup Bapak Ibu, lebih daripada cukup. Sehingga Bapak Ibu anak-anaknya selama berada di Jerman terjaga dengan baik, tanpa Bapak Ibu memikirkan biaya pun. Nah, tahun kedua akan mengalami peningkatan. Saya berikan angka terkecil 1.100 euro, ya, Bapak Ibu boleh lihat. Demikian juga tahun ketiga akan mengalami peningkatan. Ini pun yang minimumnya Bapak Ibu. Nah, sesudah 3 tahun bagaimana Pak Denan? Saya jawab, mereka akan berpenghasilan minimal 60 juta per bulan. Ya, di sini ada Pak Yonatan, ada Pak Bambang, ada Ibu Naomi host kita yang anak-anak mereka sudah mengalami apa yang saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu, saya tidak perlu meyakinkan Bapak Ibu. Saya hanya membuka apa yang telah dialami Pak Yonatan, Pak Bambang, Ibu Naomi, dan lain-lainnya. Silakan kita putuskan dari yang kita dengar yang baik, kita akan respon yang baik. Ya. Nah, berikutnya, persyaratannya bagaimana Pak Denan? Ya, maaf, usianya dibatasi oleh pemerintah 18 sampai 26 tahun. Wah, bagaimana Pak kalau lebih dari 26 tahun? Apakah boleh? Secara kemampuan pembelajaran dan pembekalan di ESA, kami melihat dan mengevaluasi usia yang paling dominan untuk cepat belajar adalah 18 sampai 26 tahun. Namun ini pun terbuka untuk mereka yang lebih daripada 26 tahun Bapak Ibu. Kalau mereka punya semangat dan mereka punya motivasi, dorongan kuat untuk belajar bahasa Jerman, ya terus terang nggak mudah ya, tapi bisa. Maka apabila ada di antara anak Bapak Ibu kenalan, keponakan, sepupu dan lain-lain yang berusia di atas 26 tahun, segera hubungi ESA, kami akan menyiapkan interview bertahap dan kami akan pastikan apabila boleh masuk, maka kami akan kirimkan ke Jerman terlebih dahulu untuk mendapat persetujuan. Ini cara aman, sehingga kami tidak menjanjikan, kami menyiapkan. Nah, karena itu dokumen-dokumen yang ada penting Bapak Ibu, sekarang ini semua dokumen perlu diverifikasi. Karena itu ketika anak Bapak Ibu mendaftar, kami akan mintakan dokumen untuk diverifikasi. Ini penting. Perbedaan nama akan menjadi masalah di kedutaan. Kita tahu negara Jerman adalah negara yang ketat secara administrasi, ya. Nah, mereka kan belajar di ESA dalam waktu 6 sampai 1 tahun. Tapi kemampuan beberapa anak menunjukkan mereka belajar cepat, sehingga ada yang bisa menyelesaikan 4 bulan. Lalu apa yang mereka dapatkan Pak Denan? Saya jawab, mereka akan kita siapkan mengikuti ujian sertifikasi bahasa Jerman yang ada di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di Bali, dan di Medan. Apabila mereka berhasil, sertifikat ini berlaku internasional dan ini menjadi salah satu syarat untuk kita ajukan ke kedutaan. Ya, nah inilah lamaran kerja yang disiapkan oleh Yayasan ESA. Semuanya ada dalam kontrol dan sistem yang telah kami siapkan selama 6 tahun terakhir. Ini contoh liputan saja Bapak Ibu. Akan kami siapkan wawancara langsung dari Indonesia ke Jerman dengan pemilik usaha. Ich heiße Nico. Saya bernama Nico. Di mana Anda Also tinggal? ja, ich wohne in Indonesia. Saya tinggal di Indonesia. Ja, und ich bin jetzt 26 Saya Jahre sekarang alt. berusia So 26 ja, tahun. meine Hobbys sind Basketball Hobi saya spielen, das bermain basket, Fitnessstudio gehen und auch nonton, natürlich kochen. dan juga betul juru Spreche masak. ich 3 Sprachen, Indonesisch Saya menguasai als 3 bahasa, Muttersprache und Englisch Indonesia, und auf Inggris, jeden Fall dan saat Deutsch ini bahasa als Jerman. Fremdsprache. Wah, Anda komplit juga ya, punya bekal. Ja. Baik Bapak Ibu, waktu terbatas, izinkan saya melompat. Ya, itulah prosesnya. Sehingga ketika wawancara dinyatakan berhasil, anak-anak kita segera kita kirimkan. Ini adalah anak-anak kami yang bersiap berangkat dalam waktu 2 bulan, 3 bulan ke depan, menunggu pemberangkatan dari kedutaan. Ya, Bapak Ibu boleh lihat pekerjaan-pekerjaan mereka. Saya langsung saja, ya. Dan ini adalah kontrak kerja. Jadi bedakan ke Jerman dengan banyak negara yang maaf, hari-hari ini banyak informasi yang cukup mengerikan memang, yaitu penjualan orang dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu izinkan saya, mari kita bicara fokus kepada apa yang dilakukan ESA ya. Kita tidak bicara yang di luar ESA, ya. Baik. Selanjutnya, inilah visa, izin tinggal dan izin mengikuti pendidikan yang dikeluarkan oleh kedutaan. Ya, ini contoh-contoh saja visa yang dikeluarkan. Visanya adalah visa kewarganegaraan. Apakah mereka menjadi warga negara Jerman, Pak Adenan?
Tidak. Tetapi mereka adalah tamu negara. Karena itu visa mereka bukan visa pendidikan, visa wisata, visa kunjungan, atau visa yang lainnya. Visa mereka adalah keluarga negaraan nasional. Ya. Selanjutnya, setelah mereka menerima, kita lihat keberangkatannya. Teman-teman sekalian, pada hari ini kita kembali lagi mengantar salah satu teman kita dari ESA, yaitu Kak Tri Eva Dorothea, untuk kita mengantarkannya ke Jerman. Shalom, selamat sore semuanya. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, aku gak bakalan bisa berdiri di sini untuk berangkat ke Jerman. Kami sekeluarga mengucapkan terima kasih. Ini adalah pendeta dari atas Bengkulu program ESA yang telah mendidik, membina anak kami Yepa. Yepa di sana dididik secara rohani, pembentukan karakter, kemudian juga dididik belajar bahasa Jerman. Di awal tahun ini satu lagi kado untuk Yayasan ESA, mengutus asubi kita Yeva untuk berangkat ke Jerman. Jadi sebetulnya Yeva masuk Tri Hotel karena anugerah. Gak ada yang masuk bulan Januari. Saat kamu menginjak kaki di Jerman, kamu harus bilang, in Gottes Namen betrete ich dieses Land. Dalam nama Tuhan, aku masuki tanah perjanjian ini. Yeva menjadi contoh, teladan, pemimpin keberangkatan asubi selama tahun 2025. Kalau kamu ke Jerman besok nggak bisa, ingatlah suatu saat kamu akan bisa memimpin. Jadilah Tri Yeva yang berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Ibu boleh melihat ini adalah liputan di pemutusan 390 anak setelah mereka kami siapkan di ESA. Pada waktu yang ada, mereka diberangkatkan sebagai duta Allah, duta bangsa, duta gereja, duta komunitas, duta ESA, dan duta keluarga. Ini sekolah-sekolah yang saya liput, tidak semua saya bisa tampil. Ini adalah sekolah-sekolah negeri milik pemerintah. Disinilah para profesor, orang-orang ahli mengajarkan, menyiapkan mereka dengan keterampilan yang hebat, yang membuat mereka menjadi mumpuni dan mampu mengerjakan pekerjaan, dan kemudian seperti di bagian slide yang saya berikan kesaksian, mereka mampu bersaing secara global. Bukankah ini yang disampaikan oleh Bapak Dr. Edi Sayuga tadi? Bagaimana memikirkan dan memimpikan adanya ketersediaan sumber daya muda yang siap berkompetisi secara global? Pertanyaannya adalah, bagaimana Pak Denan setelah 3 tahun? Apakah mereka wajib pulang? Jawabannya tidak. Satu-satunya program yang pernah ada di dunia yang mengizinkan anak-anak peserta programnya tanpa batas adalah Ausbildung. Tentu mereka kalau ingin kembali ke Indonesia atau mengembangkan yang lainnya, tentu diperbolehkan. Tetapi sebagai orang-orang yang telah disiapkan di Jerman dengan begitu baik melalui sistem pendidikan, tentu Jerman pun tidak mau melepaskan mereka begitu saja, Bapak Ibu. Bukan berarti anak kita ditawan ya, seperti yang cerita negara-negara lain, bukan. Tetapi pada intinya mereka adalah orang-orang profesional yang punya kemampuan. Pertanyaannya, kalau mereka kembali ke Indonesia, adakah perusahaan yang siap menerima mereka? Untuk saat ini, saya mau sampaikan, tidak banyak yang siap. Inilah kendala Indonesia. Sehingga pilihan untuk terus mengembangkan diri, mereka ada sampai mereka bisa pendidikan di Indonesia. Di Jerman maksud saya. Nah ini yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi Bapak Ibu, program ini tidak ada batasnya. Sehingga suatu saat saya rindu, ini Pak Doni Bawole, Pendeta Doni Bawole boleh ke Jerman ya Pak ya, lihat kehidupan anak-anak itu ya. Bahkan Pak Edi Sayuga saya rasa sudah pernah ke Jerman ya. Baik. Nah, bagaimana selanjutnya? Identitas mereka, Bapak Ibu, saya dengan cepat saja, inilah KTP, kartu tanda penduduk yang diterbitkan pemerintah Jerman buat mereka. Sehingga mereka tidak perlu pergi kemana-mana membawa paspor sebagai warga negara yang berkunjung ke negara lainnya. Ini cukup dengan KTP, menandakan bahwa peserta program Ausbildung itu adalah tamu negara resmi. Jadi bukan isu atau desas-desus atau yang Ibu dapatkan mungkin miring di media-media sosial yang ada. Ya, nah biaya-biaya pendidikannya nanti kita akan teruskan. Ya, semua persyaratan biaya pada dasarnya ada. Apa yang saya sampaikan telah kami bagikan ke kementerian dan mereka telah mengundang kami berbicara di berbagai tempat, gubernuran, kantor wali kota, ya, media-media lainnya. Maaf Bapak Ibu, saya terus melihat waktu terbatas buat saya. Ya,
Bahkan Wakil Bupati dari Palangkaraya datang dari Gunung Mas meminta saya berbicara di sana. Sudah banyak yang sudah menikmati. Karena itu, dari apa yang saya sampaikan, izinkan saya menyimpulkan dan menyampaikan kepada Bapak Ibu. Mengapa ESA? Karena memang kami mengenal sistem pendidikan yang ada di Jerman, kebudayaan maupun program yang ada. Kemudian kami bermitra dengan semua perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pemerintah dan sekolah-sekolah yang ada. Dalam 3 tahun terakhir, sampai disampaikan oleh Ibu Naomi, host kita, sudah ada 390 orang. Dan 35 orang akan berangkat dalam waktu 1 sampai 2 bulan ke depan. Ya, selain itu, dari 390 yang pernah kami utus, 170 lebih sudah selesai. Di mana mereka? Masih di Jerman. Bekerja sebagai karyawan, menempatkan posisi, dan mereka ada juga yang berkeluarga. Ya. Nah, berikutnya, saya sampaikan kepada Equipping Church, semua yang mengikuti, bahwa program ini sangat baik buat gereja, buat keluarga, dan kita harus mengambil tindakan. Ya, dan paling penting, ESA tetap berkomitmen menjaga para alumninya. Setiap hari Minggu kami melakukan pembinaan langsung dengan para alumni kami. Sehingga kami tahu jumlah angkanya, kami tahu orang-orangnya. Ada banyak tempat alumni yang mungkin terabaikan. Tapi di ESA, alumni kami adalah benih-benih iman yang tumbuh. Ya, karena itu pembekalan yang kami lakukan adalah percepatan. Nanti Ibu Evelyn yang sebagai kurator apabila diperlukan dapat memberikan penjelasan tentang sistem percepatan bahasa, ya, dan kami mengirimkan sumber daya yang diperlukan Eropa dan Jerman yang dipastikan mampu bersaing dengan sana. Dan pembekalan kami terus meningkatkan dari waktu ke waktu. Dan kami bersyukur kami menerima penghormatan dan juga penghargaan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan RI tahun 2019 melalui Direktorat Pembinaan Kursus dan Advokasi, ya, pekerjaan luar negeri. Ya, dan paling penting Bapak Ibu, pembinaan IKESA berlanjut dan ini adalah bidangnya Pak Joni Pambariki yang akan menjadi narasumber nanti sesudah saya. Ya, dan berikutnya kartu-kartu yang ada, saya lompat saja Bapak Ibu dengan cepat. Ya, semua kami identitas anak-anak kami terjaga dengan baik. Dan Ibu Josephine Evelyn adalah koordinator juga kemampuan berbahasa Jerman. Mereka semua lulusan dari Jerman, mereka berpendidikan Jerman, karena itu mereka membawa anak-anak kami dekat dengan Jerman, berbahasa profesional di Jerman. Ya, nah ini adalah utusan dari kementerian Pak Nadiem Makarim waktu itu mengunjungi ESA dan melihat bagaimana yayasan kecil ini berbuat. Ya, dan kami bersyukur mereka boleh memperhatikan kegiatan-kegiatan yang ada. Bapak Ibu boleh lihat di layar. Dan puji Tuhan, kami pernah mendapatkan bintang terbaik, the best, dari yayasan yang ada di Indonesia. Semua ini anugerah Tuhan, ya. Dan ini semua data dari kami lengkap, sehingga yayasan ESA adalah yayasan yang terjaga dengan baik. Dan ciri dari ESA adalah 8 pembekalan yang nanti Pak Joni bisa sampaikan. Ya, pembekalan iman, pembekalan bahasa asing, pembekalan bangunan karakter, pembekalan integritas diri, pembekalan pembinaan mandiri, pembekalan teknik kerja, pembekalan fisik mental, dan pembekalan pengembangan integritas diri. Ya, ini anak-anak kami yang kami tempatkan sebelum mereka ke Jerman, mereka ada di hotel-hotel mitra kami, hotel berbintang untuk menyiapkan mereka tidak kaget dengan situasi yang ada. Menjaga stamina anak-anak ESA, setiap Sabtu kami melakukan pembekalan fisik. Pelayanan ESA adalah pelayanan holistik. Pelayanan holistik artinya pelayanan keseluruhan. Tidak hanya roh, tapi juga jiwa dan tubuh, dan kesehatan semuanya. Penting, ya, untuk meyakinkan anak-anak kami, anak-anak yang mampu. Karena itu klien kami juga mendapat kunjungan tamu-tamu baik dari dalam maupun luar negeri. IP yang ada di layar adalah salah satu kunjungan dari tim Leader Impact Strategis yang melihat pelayanan ESA itu berdampak dan seharusnya mengundang saya untuk berbuat di India. Tapi saya katakan tidak, Indonesia lebih memerlukan. Karena itu Bapak Ibu melalui Equipping Church, mari kita bersatu bergerak untuk menyiapkan generasi muda berbeda. Inilah komitmen kami orang tua. Semua orang tua di ESA adalah tim garda depan penjaga sukses anak-anak kami. Ya, kalau Bapak Ibu mau mengikuti, silakan melalui Instagram. Ini adalah bagian akhir saya harus cepat. Ya, Bapak Ibu bisa melihatnya melalui Instagram. Ketikkan saja ESA.OFF, akan keluar tanda segitiga, itulah yayasan kami. Semua yang saya sampaikan ada di dalam, ya, kesaksian-kesaksian yang ada. Dan bagaimana selanjutnya? Saya mengatakan peserta program bernama Astuti.
Peserta Ausbildung namanya Asugi. Itu adalah pelayan strategis. Bapak Ibu, izinkan saya berbicara bahwa penginjilan dan pemuritan adalah dua fungsi yang tidak boleh dilepaskan oleh kita. Matius 28, 19 ayat 20, amanat agung. Ini menjadi kegerakan Esa. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena itu visi Esa, izinkan saya menyampaikannya, adalah kasihnya. Kasihnya yaitu kegerakan, amanat agung, impactasi, hati, nyata. Bagaimana anak-anak jadi berkat kalau mereka tidak merasakan diberkati? Bagaimana anak-anak menjadi saksi kalau mereka tidak pernah mengalami, menyaksikan sendiri? Bagaimana mereka bisa melakukan sesuatu dan berbagi kalau mereka tidak mengalami dan tidak melihatnya langsung dalam hidup mereka? Karena itu, biarlah impartasi hati Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak muda, generasi ini dan generasi masih yang akan datang. Juga Matius 28 menjadi kekuatan dari misi Esa, yaitu 5M. Yang izinkan saya menyampaikan 5M, kami memanggil, kami memilih, kami menyiapkan, kami mengutus, dan kami membina mereka. Inilah langkah pemuridan strategis yang ada. Karena itu penginjilan pemuridan tidak boleh dilepaskan. Saya bersyukur karena Asubi Esa adalah Yusuf-Yusuf muda generasi ini. Kalau Bapak Ibu saya tidak akan khotbah, saya juga tidak akan menyampaikan tentang teladan Yusuf, tapi saya menyebutnya teladan Yusuf, anak dari Yakub, adalah pekerja dan pelayan setia. Bapak Ibu boleh membacanya dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai ke 6. Di mana Yusuf berada, rumah Potifar diberkati. Di mana Yusuf berada, nama Tuhan dipermuliakan. Di mana Yusuf berada, Mesir pun diubahkan. Anak-anak Indonesia melalui program Ausbildung, saya rindu juga menjadi pelayan strategis di Jerman, membawa kembali api penginjilan masuk ke Jerman. Kegelapan harus sirna, terang harus datang. Karena itu Bapak Ibu, saya juga menyatakan pemuridan yang kami lakukan, yaitu 2 Timotius 2 ayat 2. Bukankah ini adalah duplikasi pimpinan yang strategis? Ketika anak-anak disiapkan di ESA melalui koordinasi pelayanan Pak Dr. Joni Tambariki yang nanti akan membagikan materi buat kita, dikatakan apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Sehingga jelas 390 anak adalah perwakilan duplikasi kepimpinan ESA. Duplikasi, saya tidak bisa berada di sana bersama Bu Evelyn. Tapi saya rindu kesaksian Yesus Kristus Tuhan kita bekerja melalui hidup mereka. Dan inilah yang saya mau tutup. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan kepada host. Ya, terima kasih Bapak Dr. Adenan yang sudah memberikan pemaparan yang begitu jelas. Untuk melengkapi pemaparan dari sisi pembekalan bahasanya, maka saat ini kami berikan waktu untuk Bapak Dr. Joni Tambariki untuk menginformasikan kepada kami dari sisi pembekalan secara karakter maupun pembentukan imannya. Karena kita tahu di sini Bapak Joni Tambariki, beliau pelayanannya cukup banyak ya Bapak Ibu. Beliau sebagai pelayanan di LPMI, di DULOS, di PGLII, Leader Impact Internasional, dan juga beliau yang menangani bidang pembinaan dari sisi pertumbuhan kerohanian dan karakter anak-anak di Yayasan Esa Sinergi Ausbildung. Waktu kami persilahkan kepada Dr. Joni. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya hanya ingin melengkapi saja apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Adenan. Waktunya saya diberikan waktu berapa menit, Ibu Bos? Mungkin 10 menit boleh. Setelah itu kita akan lanjutkan ke tanya jawab. Ya. Terima kasih. Ya. Saya ingin memberitahukan bahwa di ESA itu pembelajaran bahasa Jerman dan juga sejumlah keterampilan dengan pembinaan iman serta karakter itu merupakan dua hal penting yang nilainya sama. Jadi di ESA itu bukan hanya belajar bahasa Jerman dengan keterampilan-keterampilan yang lain yang dibutuhkan di Jerman, tetapi juga pembekalan iman, pembangunan atau pengembangan karakter
itu adalah dua hal yang ditekankan secara sama. Nah, itulah sebabnya saya coba mengajak kita untuk melihat. Saya eh, tidak mempersiapkan PowerPoint secara baik, tapi saya coba menyampaikan secara cepat apa yang kami lakukan di rumah. Eh, apakah saya boleh share screen atau saya sampaikan saja? Saya sudah kasih aksesnya Pak Pendeta Joni. Oke. Baik, saya mau menyampaikan bagian ini pada kita semua dan saya hanya mau menyampaikan secara singkat saja apa yang kami lakukan di ESA. Saya ingin memberitahukan bahwa pada waktu anak-anak itu masuk di ESA, maka mereka itu langsung masuk, bukan saja langsung belajar bahasa Jerman, tetapi juga mereka langsung masuk di dalam bidang pembinaan. Namun memang bidang pembinaan itu dilakukan pada hari Jumat seharian. Saya di sana di saya itu dari jam 9 sampai dengan jam 6. Ya, kadangkala kalau ada meeting sebagainya mungkin lewat dari itu. Dan tujuan daripada pembinaan kita di sana agar supaya mereka benar-benar memiliki iman yang teguh dan juga karakter dan semuanya diarahkan kepada Alkitab sebagai dasar dan Kristus sebagai panutan. Itulah sebabnya karakter Kristuslah yang akan ditekankan di dalam pembinaan ini, walaupun ada juga anak-anak yang bukan Kristen yang ada di Yayasan ESA, tetapi bagian-bagian ini menjadi bagian penting yang menjadi penekanan. Yang pertama, kalau kita bicara tentang pembinaannya, maka pertama itu ada yang namanya KTB, kelompok tumbuh bersama, atau kalau di LPMI itu kami sebut kelompok pemuritan. Nah, di dalam kelompok tumbuh bersama ini kita mulai dengan materi yang paling dasar, empat hukum rohani, untuk memastikan bahwa anak-anak kita itu yakin betul bahwa mereka itu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena ini merupakan dasar dari pertumbuhan iman dari anak-anak yang kita bina. Sesudah kita belajar bersama tentang buku kecil empat hukum rohani, maka kemudian kita akan lanjut dengan buku bimbingan lanjutan dasar dari 1 sampai dengan yang keenam. Kenapa kami pakai materi ini? Karena materi ini sangat sistematis, sangat membangun iman dari mereka yang mengikuti materi ini. Ingat, materinya dari 1 sampai dengan 6. Bagian yang pertama itu menekankan tentang keselamatan. Orang yang ada di dalam Kristus, dia harus yakin bahwa dia telah diselamatkan. Yang kedua itu bicara tentang bagaimana mengatasi masalah dosa. BLD 3 berbicara tentang peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Kemudian pelajaran yang keempat berbicara tentang bagaimana kita bertumbuh di dalam Kristus misalnya. Lalu itu ditekankan tentang pentingnya doa, firman Tuhan, dan taat. Yang kelima itu bicara tentang belajar firman Tuhan. Yang keenam bicara tentang doa. Dasar ini saja kalau mereka melakukan dengan sungguh-sungguh, maka ini merupakan sangat dasar yang dapat membuat mereka bertumbuh, berkembang, dan menjadi dewasa secara rohani. Sesudah selesai materi bimbingan lanjutan dasar, maka kami lanjutkan dengan materi yang namanya kelompok penemuan agape. Itu ada 6 pelajaran, tetapi kemudian karena materinya sangat dalam dan butuh penilaian lebih jauh, sehingga satu materi itu bisa diselesaikan dalam 2 atau 3 kali pertemuan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita bicara tentang pembinaan ini, modelnya dilakukan secara kelompok kecil, interaksi, dan kemudian anak-anak juga diajar untuk berdoa, diajar juga untuk menyampaikan pendapat, dan pada akhirnya mereka juga dapat memiliki keterampilan dalam menyampaikan pendapat dan juga berdiskusi, berdialog satu dengan yang lain. Jadi itu sebelum sorry, materi ini diselesaikan dalam waktu 6 bulan.
Karena menurut data yang ada pada kami, rata-rata anak-anak yang ikut di ESA itu dia selesai 80% itu selesai pada 9 bulan ya. Jadi kalau dia dapat menyelesaikan materi pembinaan dasar ini 6 bulan, maka diharapkan 3 bulan berikutnya mereka akan menjadi pembina. Jadi mereka dilatih juga untuk memimpin kelompok kecil, memimpin kelompok-kelompok dari anak-anak yang masuk pada bulan-bulan berikutnya, pada termin-termin berikutnya. Jadi anak-anak yang ikut di dalam pembinaan kami setelah selesai memahami materi-materi dasar, mereka juga dapat memimpin kelompok dan melatih atau membimbing anak-anak baru yang masuk pada termin-termin berikutnya. Itu materi tentang pembinaan iman. Kemudian yang kedua kita bicara tentang karakter. Sebenarnya di dalam karakter itu kami ada 3 kelas yang namanya kelas dasar, kelas menengah, kelas lanjutan. Kelas dasar itu yaitu mereka yang baru masuk di ESA akan masuk ke kelas ini. Kelas dasar itu adalah mereka yang pada waktu masuk kita melatih mereka untuk membangun kebiasaan-kebiasaan yang positif, yang efektif. Misalnya kami menyampaikan kepada mereka, tentunya dalam konteks anak-anak ESA, 7 kebiasaan manusia yang paling efektif misalnya. Ada teorinya, ada prakteknya, kemudian kadangkala harus dicek apakah setiap kebiasaan itu telah menjadi kebiasaan dari anak-anak kita. Ya, jadi yang saya mau sampaikan bahwa pada waktu mereka diajar untuk materi ini, maka biasanya saya yang menyampaikan materi ini untuk mengecek, membangun kebiasaan-kebiasaan yang positif. Memang ini sudah ilmu yang sudah lama sekali, tetapi bagi anak-anak yang baru tamat SMA, ini sangat penting untuk disampaikan dan dijaga agar supaya mereka benar-benar memiliki karakter yang baik, kebiasaan yang baik. Itu kelas dasar ya. Jadi biasanya saya yang memimpin bagian ini. Kemudian ada kelas menengah, ada itu membahas materi-materi karakter building yang kita pakai dalam Alkitab itu, misalnya bicara tentang buah Roh Kudus. Nah, ada 9 buah Roh Kudus, bagaimana menerapkannya itu di dalam kehidupan sehari-hari. Metode yang disampaikan di dalam karakter ini lebih banyak pada permainannya, ada film-film singkat, dan juga diskusi-diskusi. Lebih banyak ke masalah diskusi, kemudian bagaimana eksekusi di dalam kegiatan anak-anak itu sehari-hari. Lalu ada yang kedua kita sebut dengan membangun karakter Kristus dalam hubungan dengan personal mereka, profesionalnya dan spiritualnya. Nggak banyak saya sebutkan di sini. Ya misalnya kalau kita bicara tentang buah roh itu ada 9 materi. Kemudian karakter Kristus itu masalah personal itu ada 10, masalah profesional itu ada 10, masalah spiritual itu ada 10. Jadi kalau mereka mengikutinya ini ada sekitar 39 materi karakter yang disampaikan kepada anak-anak. Dan kadangkala satu karakter itu ada beberapa item yang harus dibahas berulang-ulang untuk menjadi satu kebiasaan, Bapak Ibu. Nah, berikut ini pada waktu kita bicara tentang kelas lanjutan adalah mereka yang sudah siap untuk berangkat ke Jerman, tetapi dalam pengurusan surat, visa, dan lain sebagainya. Jadi biasanya mereka itu adalah mereka orang atau anak-anak yang sudah ujian di Kute itu B1. Sesudah B1 kemudian mereka wawancara, sesudah wawancara dengan hotel atau perusahaan yang ada di Jerman, kemudian sesudah itu nanti mereka kirim apa tadi Pak Adenan katakan kontrak kerja. Kontrak kerja itu harus diterjemahkan lagi. Kemudian kalau sudah diterjemahkan urus apa namanya visa. Dan kemudian kalau sudah dapat visa, baru cari pesawat untuk berangkat ke Jerman. Itu kadang-kala memakan waktu antara 2 atau 3 bulan, kadang-kala. Nah, di masa-masa ini, anak-anak ini dilatih untuk
bagaimana mereka disiplin, bagaimana mereka mengelola keuangan, bagaimana menghadapi budaya yang ada di Jerman dan mengatasinya, dan lain-lain. Jadi itu kelas lanjutan adalah mereka yang sudah siap untuk berangkat ke Jerman dan mereka benar-benar dipersiapkan untuk mengantisipasi misalnya pergaulan bebas, narkoba, bagaimana mengatasinya dan sebagainya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian kami juga ada namanya IKSA. Mereka yang sudah di Jerman itu kita terus mengadakan kontak, pembinaan, ada 1 minggu 1 kali, sehingga kalau mereka ada persoalan, ada masalah, kita masih bisa membantu mereka. Jadi orang tua yang anaknya kita kirim ke Jerman, jangan khawatir, kita ada pertemuan dengan anak-anak yang ada di Jerman. Ada juga yang lain, kita ada namanya German Discipleship Center. Ini sebenarnya lebih banyak melatih kepemimpinan dan lebih banyak melatih keterampilan anak-anak untuk menjadi MC, untuk menyampaikan pendapat, untuk tampil sebagai seorang pemimpin, worship leader dan sebagainya. Jadi ini tempat untuk melatih mereka. Jangankan kita melatih mereka untuk bisa tampil, tetapi mereka tidak punya tempat untuk dilatih atau untuk mengembangkan diri. Ya, Jerman di Discipleship Center ini adalah tempat untuk mereka berlatih. Anak-anak kita juga dilatih untuk musik. Anak-anak kita juga dilatih untuk apa namanya membuat video-video, foto-foto. Dan disinilah tempat mereka untuk mengekspresikan dan menunjukkan kemampuan mereka dalam hubungan dengan keterampilan-keterampilan itu. Tentunya karena ini persekutuan ya firman Tuhan disampaikan dan ini diikuti bukan saja dari anak-anak yang ada di Tangerang di asrama di rumah Esa kami sebut itu ya, tetapi juga mereka yang ada di Jerman dan juga orang tua yang ada di berbagai tempat mengikuti melalui Zoom. Ada juga yang kita sebut dengan kegiatan outreach ya. Outreach itu artinya sebenarnya itu juga mengenai pembinaan, tetapi itu melalui acara permainan, diskusi, ada ceramah dan lain sebagainya. Bahkan penantangan kadangkala ada pembicara menantang mereka untuk mengambil komitmen lebih sungguh lagi. Ya, semuanya itu kita coba buat agar supaya anak-anak kita benar-benar eh, dapat dipersiapkan secara baik untuk mengantisipasi berbagai situasi yang ada di Jerman nanti. Saya kira itu saja dulu dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti kita berinteraksi. Terima kasih, saya kembalikan kepada host. Ya, terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan dari Bapak Pendeta Dr. Joni Tambariki. Saatnya sekarang kita akan buka untuk ruang tanya jawab untuk Bapak Ibu mungkin yang ada pertanyaan silakan raise hand ataupun open mic ataupun boleh juga dituliskan di kolom chat. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Atau kalau belum ada, di sini di kolom chat ada masuk satu dari Ibu Rotua Sinaga SPD. Oh, ini kaitannya Bertanya, Bu, aduh. Pak Pendeta Hendrik. Ya, ini untuk pertanyaannya, apakah saya bisa menjadi pembina di sana bagian kerohanian? Adakah lowongannya? Mungkin bisa dibantu dijawab Siapa? oleh kenapa? Bapak Adenan? Baik, terima kasih untuk Ibu Rana Naomi selaku host. Ibu yang bertanya melalui chat adalah Ibu Rotua Sinaga. Apakah saya bisa jadi pembina di sana? Jawabannya jelas saja bisa. Tetapi kalau bisa yang dimaksudkan adalah menyangkut pekerjaan, jabatan, dan juga struktur fungsional, maka tetap harus melewati dari kepemimpinan, ya Pak, ya Bu ya. Tapi kalau memang sifatnya melayani dan sebagainya, saya perlu sampaikan bahwa kami dari gerakan awal sampai hari ini, kami adalah para volunteer, kami adalah para hamba Tuhan yang bergerak untuk menyiapkan generasi muda berbeda. Karena itu
Ini yang bekerja di ESA bukan bekerja untuk mendapatkan uang, tapi bekerja untuk memberkati. Itu jawabannya. Nah, untuk selanjutnya tentu dapat menghubungi eh, Joni Tambariki selaku Ketua Bidang Pembinaan atau langsung menghubungi yayasan kami, yayasan ESA. Di sini ada ketua yayasan juga, Jonathan. Demikian jawabannya. Saya kembalikan kepada Bu Naomi. Ya, terima kasih untuk jawabannya Bapak Dr. Adenan. Tadi terlihat ada untuk Bapak Henry Wawor ya untuk raise hand ya. Silakan Bapak untuk pertanyaannya. Terima kasih, Ibu. Ya. Saya ada pertanyaan untuk Pak Sayoko sebagai profesional. Saya dengar bulan Juni akan datang adalah saat pemerintah kita harus bayar utang ke luar negeri yang angkanya ya besar, sementara di saat yang sama ya APBN kita sebenarnya APBN yang defisit, saya dengar begitu. Nah, pertanyaan saya, kira-kira apa yang akan terjadi pada bangsa ini? Ya, misalnya kira-kira kurs dolar akan menjadi berapa nilainya itu untuk rupiah kita. Lalu situasinya kira-kira akan menjadi seperti apa? Sehingga kalau kita tahu situasinya seperti apa kan kita bisa mengantisipasi, atau bahkan mungkin Pak Sayoko bisa memberikan saran buat kita untuk mengantisipasinya, kira-kira langkah-langkah apa yang kita harus siapkan dalam hidup kita. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Pendeta Hendrik Wawor. Sehubungan dengan Bapak Sayogo sudah lebih dahulu meninggalkan ruangan Zoom. Mungkin pertanyaan ini akan kami simpan dulu ya Pak ya. Nanti akan kami sampaikan ke beliau, dan kalau sudah ada jawabannya nanti kita akan sampaikan ke Bapak. Terima kasih. Ya, boleh ya Pak ya. Oke, selain ini kita ada juga pertanyaan lagi yang di kolom chat dari Bapak Opar Sinambela. Bagaimana kalau anak itu tidak lulus-lulus dalam ujian sertifikasi bahasa Jerman? Apakah ada solusi untuk tetap bisa bekerja di Jerman? Oke, untuk pertanyaan dari Bapak Opar, boleh dibantu jawab oleh Bapak Dr. Adenan? Dipersilakan. Terima kasih Ibu Naomi. Oke, sesuai pertanyaan Bapak. Karena itu, ESA melakukan verifikasi dan juga pendekatan jauh lebih dahulu sebelum bergabung dalam program. Pendekatan tersebut kami juga akan menapak dari apa yang dia alami peserta didik, sehingga kami bisa menemukan lebih dini perangkat-perangkat situasi dan apa yang menjadi dasar untuk menilai mengapa dia tidak berhasil. Bila dasarnya Pak Opar, kami menghormati yang namanya zero tolerance terhadap kegagalan. Tetapi bisa saja ini terjadi Pak Opar ya. Nah, yang biasanya mempengaruhi adalah situasi kondisi permasalahan. Dan izinkan saya menyampaikan, sebagian besar masalah kendala anak-anak kami terkendala dalam pembekalan adalah hubungan dengan orang tua, statusnya dalam keluarga. Ini kebanyakan, bukan selalu yang lapar. Nah, pertanyaan Bapak, apakah masih memungkinkan? Jawabannya, selama kesadaran masih ada dalam diri kita, maka jawabannya selalu ada. Karena itulah pembekalan-pembekalan yang disampaikan tadi oleh Pak Joni Tambariki salah satu solusi. ESA sendiri menyediakan setiap minggu 2 kali jam konsultasi, ya, bahkan terbuka untuk orang tua. Nah, sehingga secara langsung kami kerap melihat anak, prestasi anak, capaian anak itu Pak Opar akan ditinjau setiap minggu. Maka kami memastikan semuanya on the track. Nah, kalau ada anak yang kehilangan semangat, tentu ini yang akan kami temukan melalui konsultasi gratis, melalui pembicaraan, melalui konseling, dan pendampingan. Apabila diperlukan, kami akan memanggil orang tua mereka. Nah, karena itulah untuk mengantisipasi dan juga meminimalisir kegagalan adalah kami tidak menganjurkan anak-anak itu pulang hari. Biasanya capaian fisik itu juga menjadi kendala mereka untuk belajar. Misalnya, ini misalnya, Par tinggal di Tanjung Priok. Setiap hari di Tanjung Priok harus ke BSD, Bumi Serpong Damai. Tentu tidak mudah melewati lalu lintas. Nah, ini akan mempengaruhi secara psikologi, secara mentalnya, kesiapannya untuk belajar. Ya, maka kami menganjurkan
bergabung di dalam namanya ESA Camp. ESA Camp bukan hanya untuk anak-anak yang berada dari luar pulau, tapi juga bagi setiap anak yang dipikirkan, dipertimbangkan bisa membantu meyakinkan untuk fokus dan pengerjaannya. Karena kita tahu ini adalah tujuannya besar adalah ke Jerman, maka ESA pun bisa melakukan segala terapan dan sistem yang baik apabila orang tua menjadi dukungan. Maka jawaban saya kepada Pak Opa, apakah kalau Anda nggak lulus-lulus, selama kita menemukan masalahnya, kita pasti punya solusinya. Terima Silakan Bu kasih. Naomi. Ya, terima kasih untuk jawabannya, Bapak Dr. Adenan yang cukup singkat dan padat. Kita akan beralih ke yang raisen ini Bapak David dulu, nanti baru kita balik lagi ke kolom chat. Silakan Bapak David, untuk waktu kami persilakan. Ya, shalom Pak Adenan. Kalau boleh, maaf ya Bu, mau tanya kalau kira-kira nanyanya lebih dari satu pertanyaan, boleh nggak? Mungkin boleh satu pertanyaan dulu Pak ya, nanti kita beralih ke kolom chat dulu, baru nanti kalau ada tambahan pertanyaan lagi mengingat untuk waktunya. Terima kasih. Digabung dua pertanyaan dalam satu sesi, boleh ya? Oke, siap Pak. Oke, misalkan gini, mau pastiin dulu di sana itu programnya itu sebenarnya dari sampai D3 program kuliahnya ya, atau bisa sampai 1. Oke, terus kedua, seandainya dengar-dengar katanya mau ada yang pembiayaan ya, membantu pembiayaan untuk masalah biaya berapa sih 50 jutanya itu. Terus kayaknya ada di backup oleh perbankan, entah perbankan mana gitu. Apakah itu bisa dicicil atau bagaimana itu? Saya kurang jelas di situ deh. Gitu. Sekian, terima kasih pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Bapak David. Bapak Adenan boleh bantu menjawab? Baik, terima kasih Ibu Naomi. David, pertanyaan Bapak 2 paket 1, saya jawab dengan ringkas. Nah, kita harus bisa membedakan pendidikan Ausbildung itu adalah pendidikan dual system, ya. Tidak boleh terpisah, yaitu bekerja dan pendidikan. Jadi sekali lagi, Ausbildung itu dual system, satu-satunya yang ada di dunia saat ini. Ya, dual system artinya tidak boleh memilih antara bekerja atau sekolah, tetapi sekolah dan bekerja, bekerja dan sekolah, bekerja sekolah sambil berlibur, berlibur sekolah sambil bekerja, demikian seterusnya. Nah, tetapi kalau tujuannya adalah meningkatkan untuk pendidikan kesetaraan atau stratum itu kesarjanaan, maka saya katakan tadi, Pak David dan Bapak Ibu sekalian, program Ausbildung adalah program cara cerdik. Mengapa? Kalau Bapak David Nadab ingin sekolah ke Jerman untuk S1, maka harus menyediakan biaya sekitar 1,4 sampai 1,9 miliar. Dengan kurs hari ini 19.000, harus siapkan 2,2 miliar. Karena itulah tidak mudah keluar negeri. Tetapi saya katakan, pendidikan Ausbildung itu adalah pendidikan keterampilan kompetensi yang tidak ada di Indonesia. Itu bukanlah program magang. Kalau magang itu terbatas Pak David, magang itu biasanya 6 maksimal 1 tahun, bahkan ada yang hanya 3 bulan. Tapi program Ausbildung kurang lebih modelnya seperti itu, kerja praktek, praktek bekerja ya. Namun lamanya selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, seluruh mata kuliah, mata pelajaran yang didapatkan selama Ausbildung dapat dikonversi dan menjadi dasar untuk menuju S1, S2, bahkan S3. Dan selama sudah di Jerman, tidak ada biaya lagi. Dapat adaptasi. Pertanyaan pertama itu. Pertanyaan kedua, apakah ada? Puji Tuhan, baru minggu lalu kami melakukan pertemuan dan puji Tuhan, pagi ini saya sudah mendapat pesan khusus dari Kepala Cabang Bank Ina. Bank Ina salah satu bank mitra ESA yang mereka dalam sejarahnya baru mendukung 2 lembaga pendidikan. Pertama Universitas Katolik Atmajaya, yang kedua Pak David adalah ESA. Jadi ESA bukan sekolah, tapi mendapat kepercayaan. Artinya ini apa? Artinya sangat potensi. Nah, apakah buat peserta program yang mengalami kesulitan bisa terbantukan? Jawabnya bisa. Bank Ina melalui namanya Ina Digital itu akan melakukan bantuan dan verifikasi data hanya dalam waktu 3 sampai paling lama 10 menit. Apabila data-data tersebut sah dan lolos dari SLIC minimal peringkat 2 atau kategori 2, maka dipastikan bisa dibantu.
Sehingga dana yang sekitar 50 juta kurang itu akan dibayarkan Bank Ina langsung. Dengan demikian, Pak David atau peserta kita akan lunas di awal. Namun, apakah bisa dicicil? Jawabnya justru memang dicicil, Pak. Dicicil berapa lama? 3 tahun bahkan lebih. Nah, semua itu sesuai dengan kesepakatan dari peserta. Tingkat keberhasilannya berapa besar? Sangat besar Pak David, karena yang dijadikan jaminan adalah Yayasan ESA. Karena itulah ESA akan melihat dan memverifikasi data dengan baik dan benar. Apalagi kita yang ikut hari ini rata-rata hamba Tuhan, kan? Biasanya cenderungnya hidup dari anugerah, ya kan? Nah, karena itu jawabannya selalu ada, ya. Jadi Bank Ina, demikian juga Bank Penin, status Bank Ina akan siap mendukung. Nah, selanjutnya masih ada juga yang namanya sahabat. Satu hati bersama Tuhan, kami sebut. Nah, ini adalah caranya proposal program tersebut tersedia, Pak. Ini pernah terjadi, ada seorang hamba Tuhan penginjil dari Ambon yang kemudian dia mengajukan dan dia bisa mendanai 10 anak muda dari Kepulauan Serui, yaitu ujung Papua antara jaraknya dengan Serang yang Pulau Sorong, David. Nah, dan 10-nya berhasil ditanggulangi. Nah, artinya ESA dengan perangkatnya semuanya lengkap. Bisa saja misalnya Pak David punya kenalan yang memang punya hati melayani, ya. Lalu Bapak menyampaikan dan ingat Pak David terlihat di ESA seluruh programnya nyata, lalu kemudian dia ingin membiayai dan nanti bisa dicicil setelah kembali pada pribadi itu bisa. Bisa juga melalui gereja, Pak. Kalau gereja tergerak, sekarang sekolah penginjilan atau sekolah misionaris itu juga perlu dana, ya. Tadi di bagian slide pertama kalau Bapak mengikuti saya sampaikan, bahkan Menteri khusus urusan pengamanan ketenagakerjaan asing itu juga mengatakan negara harus membiayai. Nah, ESA saat ini tidak dalam kapasitas bisa membiayai, tapi melalui para mitranya mungkin saja bisa dan dipastikan bisa. Demikian Pak David, Pak David. Saya harap jawabannya jelas. Kembali Pak Bu Naomi, silakan. Terima kasih Bapak Dr. Adenan. Semoga jawaban yang sudah disampaikan bisa diterima ya Pak David ya. Ini sepertinya masih ada 3 pertanyaan di kolom chat. Mungkin saya boleh bacakan keseluruhan dulu, Bapak Dr. Adenan. Silakan Ibu. Ya, selamat malam Bapak Adenan. Untuk itu pembinaan sampai berapa bulan sampai berangkat? Apakah selama dalam pembinaan ada biayanya? Itu yang pertama. Dari Ibu Yati Purnama. Kemudian ada titipan dari admin. Ada pertanyaan, kalau sudah di Jerman, apakah tetap dipantau anak-anaknya? Sistemnya seperti apa? Itu pertanyaan yang kedua. Dan pertanyaan yang terakhir di kolom chat dari Bapak Benjamin Hatibae. Apakah disediakan asrama bagi anak-anak yang mengikuti program Ausbildung di BSD? Demikian untuk 3 pertanyaannya. Mungkin bisa dibantu untuk menjawab. Terima kasih. Terima kasih Bu Naomi selaku host. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengajukan pertanyaan. Ibu Yati Purnama menanyakan kepada saya, apakah berapa lama pembinaan? Pembinaan itu kita siapkan 1 tahun, ya maksimal. Dan itu juga telah disampaikan Bapak Dr. Joni, disesuaikan dengan pembinaan secara rohani juga. Tapi kalau Ibu bertanya pembekalan secara bahasa Jerman, ini kembali lagi tergantung kemampuan anak memfokus, dan karena itulah kami berusaha mengecilkan apapun yang menjadi kendala buat anak fokus Ibu. Tadi sudah saya sampaikan misalnya kondisi keluarga. Maka kami kecilkan agar selama anak-anak dibina di ESA, orang tua berdoa berjaga-jaga. ESA yang bekerja dan Allah yang menyiapkan mereka. Saya rasa ini cara kerjasama yang bagus ya. Dan artinya berapa lama dari sejarah dari anak-anak kami Bu, minimal ada 4 bulan. Kan bisa? Bisa. Selama fokus dan memang motivasinya benar, maka 4 bulan itu cukup. Materi yang diajarkan untuk bahasa Jerman sendiri oleh Ibu Evelyn dan sama timnya itu berkisar 5-6 bulan. Dan 7 bulan dipastikan anak punya kemampuan berbahasa Jerman. Itu jawabannya Bu Yati ya. Jadi berapa lama pembinaan? Jawabannya sudah dari minimal 4 bulan sampai 1 tahun. Tapi seperti pertanyaan Pak Opar, bagaimana kalau yang lebih dari 12 tahun? Resikonya Bapak Ibu menanggung biaya hidupnya. Karena biaya hidup bukanlah biaya pendidikan. Ya, begitu ya. Kemudian ketika ditanya tadi oleh Pak Benyamin Hatibae, apakah disediakan asrama? Puji Tuhan Pak, sejak gerakan ini dimulai, kita menyediakan tempat. Ada tempat tinggal dan juga membangun komunitas bernama Camp ESA atau ESA Camp.
Kami mempunyai SKM 1, 2, dan 3. Bahkan untuk tanggal 26 Mei nanti, kami menyiapkan lagi 12 kamar baru yang untuk bisa diisi 2 orang, Pak Benyamin. Sehingga total anak-anak baik yang berasal dari luar pulau maupun dari dalam kota sendiri, apabila mereka membutuhkan, maka bisa. Tentu biaya tinggal mereka itu menjadi tanggung jawab dari orang tua. Ingat Bapak Ibu, biaya ini adalah biaya pendidikan, bukan biaya beasiswa 100%. Saya rasa, saya tahu kondisi Bapak Ibu, dengan rendah hati saya katakan, saya mengerti hati kita Mbak Tuhan. Tapi saya tahu di dunia ini tidak semuanya gratis, ya kan? Semuanya tuh ada ya. Pada dasarnya biaya pendidikan pasti ada biaya. Nah ini juga untuk menjawab buat mereka yang bertanya, apakah selama pembekalan jauhnya ada? Ya jelas ada. Biaya buku, biaya ujian, dan semuanya itu yang dimasukkan dalam paket kurang dari 50 juta. Ya, nah ini bisa dicicil. Jadi apakah harus dibayar sekaligus? Jawabannya tidak. Tapi kalau Bapak Ibu punya kemampuan, jangan ditutupi. Ingat, kita harus jadi bendahara yang baik di mata Tuhan. Kita ada dana, tapi kita atur-atur supaya bisa cicil. Nah, itu urusan Bapak Ibu dengan Tuhan lah ya. Tapi setahu saya, kalau kita menyelesaikan semuanya dengan baik, Tuhan pasti selesaikan. Dan kunci dari semuanya ini Bapak Ibu, bukan karena Bapak Ibu dan anak Bapak Ibu ingin. Kuncinya, Tuhan pun berkenan memberkati. Kalau Tuhan memilih, Tuhan pasti siapkan. Tapi kalau kita berupaya, kita akan berjuang semampunya dan Allah yang memeliharanya. Begitu ya. Nah, sekaligus saya juga melihat di ruang chat, ya izin Ibu Naomi, ada pertanyaan dari Ibu Desi, malam Pak Denan, jika usia di atas 26 tahun, di usia 30 plus, masih ada kira kesempatan untuk ikut program. Puji Tuhan, saya katakan tadi, segera hubungi yayasan, maka saya akan melakukan interview. Kami juga melakukan pembagian, Ibu. Ada interview tingkat dokumentasi, ada interview kemampuan kognitif berbahasa asing, yaitu Ibu Evelyn, tapi juga untuk interview terakhir pemutusnya adalah saya, yang akan menangani sejarah, kehidupan, dan juga menyelesaikan kesiapan diri mereka. Karena anak-anak berasal dari budaya, keluarga, mental yang berbeda. Kami akan melihat masing-masing pribadi kepada pribadi. Itu jawaban saya, Ibu Naomi. Apakah sudah terjawab semuanya? Iya, terima kasih Bapak Dr. Adinan sudah Ya, menjawab silakan. setiap pertanyaan yang ada. Mengingat untuk waktu yang terus berjalan, maka untuk Bapak Ibu yang mungkin masih ada pertanyaan, nanti di akhir acara kami akan menampilkan nomor kontak yang akan Bapak Ibu bisa hubungi. Jadi nanti tim dari Yayasan Esa Sinergi Ausbildung akan menjawab setiap pertanyaan dari Bapak Ibu. Oke, dengan berakhirnya pertanyaan terakhir dari Ibu Desi, maka kita akan tutup untuk acara seminar pada malam hari ini dengan satu kesimpulan yang mungkin saya dapat simpulkan bahwa program Ausbildung adalah program resmi dari pemerintahan Jerman. Dan untuk mengikuti program ini bisa dari usia 18 sampai 26 tahun, tidak hanya dididik dari sisi pembekalan bahasa saja, tapi juga dipersiapkan dari sisi karakter dan pembekalan iman untuk kita dapat menjadi duta Allah di negara Jerman nanti. Untuk Bapak Ibu yang mungkin nanti akan bertanya lebih jelas lagi, maka kita persilakan untuk menghubungi tim dari Yayasan Esa.